Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2761. Suara gemuruh yang menakjubkan satu demi satu meledak di cakrawala. Undulasinya menyebar sangat jauh. Ilahi asal yang terlibat dalam pertempuran tidak memiliki darah segar, tapi itu bahkan lebih berbahaya. Setiap gerakan merusak fondasinya. Jika pusat kekuatan stratum surgawi kehilangan tubuh berdaging mereka, keilahian asal dapat eksis secara mandiri dan berkembang. Tapi, tanpa keilahian asal, seseorang akan benar-benar mati. Setiap anak panah Ye Yuan tak tertandingi dan mendominasi. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Yan Giok sejati mengelak. Di sisi lain, Yan Giok sejati dibombardir hingga dia berteriak namun tidak tahu harus berbuat apa. Meski ia telah berkultivasi hingga mencapai surga penguasa sejati, namun jika dilihat dari keilahian asalnya, bagaimana ia bisa setara dengan Ye Yuan? Setiap anak panah Ye Yuan membakar keilahian asal dan mengeluarkan kekuatan yang jauh melebihi levelnya. Jika tubuh fisiknya masih ada, meskipun dia bukan penguasa surga sejati, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Ye Yuan. Namun sayangnya, Ye Yuan memiliki kekuatan luar biasa di jalur keilahian asal. Brengsek, bagaimana mungkin kau, seorang surga penguasa suci kecil yang lemah, bisa melancarkan serangan keilahian asal yang begitu mengerikan? Yan Giok sejati berteriak aneh. Panah pemusnahan dewa di tangan Ye Yuan tidak berhenti. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Kamu gila, menyerang seperti ini, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata, terus kenapa? Ketika keilahian asalmu dilenyapkan sampai tingkat tertentu, kehidupan sia-sia seperti mimpi secara alami akan merenggut nyawamu. Kamu harus mengeluarkan kekuatan jiwa yang besar untuk menekan kehidupan sia-sia seperti mimpi saat ini kan? Ketika Yan Giok sejati mendengarnya, dia hampir mengamuk, menangis aneh berulang kali. Itu benar, alasan mengapa dia tidak berdaya melakukan apapun pada Ye Yuan justru karena keberadaan kehidupan sia-sia seperti mimpi. Kalau tidak, dengan kekuatan keilahian aslinya saat ini, tidak peduli seberapa hebat kemampuan Ye Yuan, mustahil dia bisa menjadi tandingannya. Surga penguasa sejati dan surga penguasa suci adalah dua tingkat yang berbeda. Bagi sebagian besar orang, hal ini merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Tapi justru karena itulah Yan Giok sejati mengalami depresi hingga ingin muntah darah. Dia membuat rencana besar dan akhirnya mencapai surga penguasa sejati. Namun dia justru ditekan oleh Ye Yuan sampai dia tidak mampu membalas. Pertempuran ini terlalu sengit dan telah membuat khawatir banyak pusat kekuatan. Di perbatasan medan perang, pusat kekuatan sekte surgawi Giok sejati telah menyerbu. Keributan pertempuran ini terlalu besar. Mereka merasakannya jauh di sekte surgawi Giok sejati. Itu berada di wilayah mereka. Jadi tidak mungkin mereka tidak datang. Alis Master Sekte Centai berkerut dan dia berkata, Kepala Tetua, apakah menurutmu keilahian asal surga penguasa sejati itu sangat familiar? Ekspresi kepala tetua berubah berulang kali, dan dia berkata, maksudmu, leluhur. Sejujurnya, itu benar sekali. Tapi leluhur sudah menerobos ke surga penguasa sejati dan dia sebenarnya bukan tandingan Ye Yuan. Juga, mengapa Ye Yuan bertarung dengan leluhur dalam kondisi keilahian asal? Mungkinkah, tubuh fisiknya dimusnahkan? Yan Giok sejati menemukan mereka juga dan meraung, murid-murid sekte surgawi Giok sejati, apa yang masih membuat kalian bingung? Akulah leluhurnya, cepat bunuh bocah ini. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Centai dan yang lainnya berubah drastis. Namun mereka tidak langsung bertindak karena masih ragu. Yan Giok sejati berteriak keras saat melihat situasinya. Dia berkata, gunung bentangan surga ada pada anak ini. Selama kita membunuhnya, sekte surgawi Giok sejati kita tidak hanya akan bangkit kembali, kita juga akan mampu menyalip semua sekte. Exalt ini telah kehilangan tubuh fisikku. Tidak ada gunanya bagiku. Pada saat itu, gunung bentangan surga akan menjadi milikmu. Dunia kecil yang kalian lewati saat pergi ke alam mistik saringan suci dimurnikan oleh Exalt ini. Itu disebut dunia bentangan surga. Ye Yuan naik dari dunia bentangan surga. Sekarang, apakah kalian semua mengerti? Anak ini tidak lagi memiliki kekuatan jiwa yang besar. Keilahian asalnya sangat rusak. Kita akan bisa membunuhnya dengan bergandengan tangan. Kata-kata itu membuat wajah Centai dan yang lainnya berubah sekali lagi. Mampu mengucapkan kata-kata ini,
mereka telah memutuskan bahwa ini adalah leluhur mereka. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Yan Giok sejati juga membuat mereka cukup terharu. Tidak ada cara untuk menggunakan harta agung tanpa tubuh fisik. Ini juga sebuah fakta. Oleh karena itu, selama mereka membunuh Ye Yuan, gunung bentangan surga akan menjadi milik mereka. Godaan ini sangat besar. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, "Jangan naif. Kalian semua hanyalah bidak catur di matanya." Pembukaan lorong alam mistik saringan suci dilakukan olehnya. Kalian semua melihatnya. Apakah leluhurmu peduli dengan hidup dan mati kalian? Jika bukan karena aku, kalian semua pasti sudah lama mati di istana labirin ilahi. Sekarang, dia hanya memanfaatkan kalian semua, itu saja. Chen Tai, jangan ikut campur dalam urusan hari ini. Aku akan membiarkanmu menerobos ke surga penguasa suci nanti. Aku, Ye Yuan, adalah orang yang menepati janjiku, kamu tahu itu. Chen Tai dan yang lainnya baru saja akan mengambil tindakan, tapi mereka mulai ragu-ragu lagi karena apa yang dikatakan Ye Yuan. Saat berada di istana labirin ilahi, Ye Yuan selalu menjaganya dan tidak membiarkannya menerobos ke surga penguasa suci. Namun kepercayaan Ye Yuan memang sangat bagus. Saat itu, Ye Yuan mengambil bunga kaltrop air pemakaman surgawi milik Si Yue, namun kemudian membantunya menyempurnakan pil 4 Qi. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan melakukannya. Ketika Yan Giok sejati melihat Chen Tai ragu-ragu, dia menjadi jengkel. Dia sudah hampir tidak bisa lagi menekan kehidupan sia-sia seperti mimpi. Begitu meletus, di bawah pemberontakan internal dan invasi asing, dia pasti akan mati sebelum Ye Yuan. Kalau terus begini, dia pasti akan mati. Usus Yan Giok sejati sudah berwarna hijau karena penyesalan sekarang. Dia berpikir bahwa Ye Yuan telah mencari orang selama beberapa tahun ini, dan mustahil untuk berhasil menembus surga penguasa suci. Itu sebabnya dia datang untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang menyangka bahwa keilahian asal Ye Yuan sudah lama menembus surga penguasa suci. Meski ia menerobos ke surga penguasa sejati, ada sebagian besar kekuatan jiwanya yang harus digunakan untuk menekan kehidupan sia-sia seperti mimpi. Di bawah amarahnya yang hebat, dia bergerak melawan Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Alhasil, endingnya tragis. Karena dia takut pada Ye Yuan, dia seharusnya segera pergi setelah menerobos. Selesaikan skor apanya, itu hanya mencari kematian. Pada saat ini, keilahian asal Ye Yuan sudah sangat redup, tapi dia juga tidak jauh dari kematian. Brengsek, Ye Yuan, kamu memaksaku. Yan Giok sejati terkena panah. Meminjam kekuatan kejutan balasan, dia bergegas menuju kerumunan. Sosok Ye Yuan bergerak, mengejarnya, itu adalah panah lain. Ah! Yan Giok sejati berteriak dengan sedih, tapi kecepatannya semakin cepat. Dan arah terbangnya adalah Chen Tai di sana. Ketika Chen Tai melihat situasinya, ekspresinya berubah drastis, berbalik dan melarikan diri. Tapi itu sudah terlambat. Seberapa cepat kecepatan Yan Giok sejati? Dia meraih ke arah Chen Tai dan benar-benar langsung mengeluarkan keilahian asal Chen Tai. Yan Giok sejati terlalu kuat. Chen Tai tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bukan hanya Chen Tai, dia meraih dan lebih dari 10 keilahian asal surga penguasa Giok diambil olehnya. Kalian bajingan, Exalt ini yang mendirikan sekte surgawi Giok sejati. Kalian sebenarnya tidak menghormati Exalt ini. Lupakan, yang mulia ini akan menggunakan keilahian asal kalian untuk memblokir bencana ini. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia kembali menembakkan panah pemusnahan dewa. Yan Giok sejati tertawa keras dan langsung melemparkan 10 keilahian asal lebih itu. Kekosongan itu meledak, keilahian asal Chen Tai dan yang lainnya langsung meledak. Namun sosok Yan Giok sejati terbang ke arah selatan. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berteriak dengan dingin, Yan Giok sejati, kamu tidak bisa melarikan diri. Panah pemusnahan dewaku memiliki tanda keilahian asalku, kamu telah terkena begitu banyak. Bahkan jika kamu bersembunyi di bawah tanah, aku juga dapat menemukanmu. Dari jauh, Yan Giok sejati berteriak, Exalt ini tidak mampu memprovokasimu sekarang, tetapi aku mampu untuk bersembunyi. Hari ini, Exalt ini akan meninggalkan benua hujan cerah. Ayo buru aku jika kamu punya kemampuan. Pusat kekuatan yang melihatnya tercengang. Kamu adalah surga penguasa sejati, tetapi kamu sangat pengecut. Surga penguasa sejati dalam legenda yang terbang ke surga dan menembus bumi, masing-masing dari mereka maha kuasa. Pada akhirnya, dia dikirim berkemas oleh surga penguasa suci yang lebih rendah. Tidak apa-apa kalau dia diusir.
Tapi dia sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia akan pergi dari benua hujan cerah. Orang-orang melihat keilahian asal Ye Yuan yang hampir kosong, tatapan mereka penuh kebingungan dan kekaguman. Orang ini sungguh mengesankan. Namun, Ye Yuan juga menghela nafas lega saat melihat Yan Giok sejati berlari. Pertarungan ini praktis telah menghabiskan seluruh keilahian asalnya. Keilahian asal surga penguasa sejati benar-benar terlalu hebat. Bahkan jika Yan Giok sejati tidak memiliki banyak arti keilahian asal, bahkan jika dia mengalokasikan sebagian besar kekuatan jiwanya untuk menekan kehidupan sia-sia seperti mimpi, lawannya masih kuat hingga membuat orang putus asa. Namun, dia tidak berbohong kepada Yan Giok sejati. Panah pemusnahan dewa memang bisa membekas. Dalam jarak tertentu, Ye Yuan bisa merasakan keberadaan keilahian asal pihak lain. Tidak ada tempat bersembunyi. Terlebih lagi, dengan kemampuan kemunculan ilahi, hampir mustahil bagi Yan Giok sejati ingin menghapus tandanya. Pada saat ini, Ye Yuan bisa merasakan bahwa Yan Giok sejati sedang menuju ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya dia benar-benar ketakutan. Ye Yuan tidak khawatir dia akan menimbulkan masalah baru. Keadaan Yan Giok sejati tidak jauh lebih baik darinya. Kehidupan sia-sia seperti mimpi sudah diambang letusan. Melihat zombie-zombie yang menutupi tanah, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggelengkan kepalanya. Sekte surgawi Giok sejati dianggap telah selesai secara menyeluruh. Yan Giok sejati menciptakan sekte surgawi Giok sejati dengan tangannya sendiri dan juga secara pribadi menghancurkan sekte surgawi Giok sejati. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama orang yang dicintainya selamat, semuanya baik-baik saja. Ye Yuan saat ini sangat lemah, seolah hembusan angin mampu menghancurkan keilahian asalnya. Dia berbalik sedikit dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, kekosongan tiba-tiba berkedip, dan sesosok tubuh menghentikannya. Kedatangan itu memandang Ye Yuan dan bertanya, "Kamu Ye Yuan?" Ye Yuan dari Sekte Surgawi Aman bela diri. Di depannya ada seorang pria parubaya dengan pakaian tradisional. Dia sebenarnya kultivator surga penguasa suci. Tapi sepertinya dia baru saja menerobos belum lama ini. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Pihak lain jelas tidak datang dengan niat bersahabat. Itu benar aku. Ye Yuan tidak berniat menyangkalnya dan berkata dengan dingin. Tapi, saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari pusat kekuatan yang hadir berubah satu demi satu. Itu sebenarnya dia, bibit sisa dari Sekte Surgawi Aman bela diri. Dia sebenarnya belum mati. Tidak hanya dia tidak mati, keilahian asalnya bahkan berhasil menembus surga penguasa suci. Baru saja, dia bahkan mengusir keilahian asal surga penguasa sejati sampai dia melarikan diri. Namun, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya sekarang. Zhang Kaiyun mungkin tidak akan melepaskannya. Ye Yuan tidak mengenal pria ini, tapi sebagian besar pusat kekuatan yang hadir mengenalnya. Pria ini tidak lain adalah kursi pertama Sekte Surgawi Giok sejati, Zhang Kaiyun. Dan kursi pertama Sekte Surgawi Giok sejati tentu saja adalah anggota aliansi Pil. Ketika Ye Yuan memasuki Sekte Surgawi Giok sejati, Zhang Kaiyun berada dalam pengasingan tertutup. Beberapa hari yang lalu, Zhang Kaiyun menerobos ke surga penguasa suci dan baru saja keluar dari pengasingan. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, sebuah pertempuran besar yang menakjubkan akan terjadi di dalam wilayah Sekte Surgawi Giok sejati. Melalui percakapan Yan Giok sejati dan Ye Yuan, Zhang Kaiyun mengetahui identitas Ye Yuan dengan sangat cepat. Saat itu, aliansi Pil melancarkan serangan lebih cepat dari jadwal, itu karena Ye Yuan. Sebagai salah satu petinggi aliansi Pil, Zhang Kaiyun tentu saja mengetahui identitas Ye Yuan. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan yang sekarang sudah begitu tangguh hingga mampu mengalahkan penguasa surga sejati sampai dia menutupi kepalanya dan bergegas pergi. Saat itu, dia sudah memunculkan ide untuk meraup keuntungan dari kedua belah pihak tanpa perlu angkat tangan. Saat pria parubaya itu mendengar, dua sinar cahaya cemerlang keluar dari matanya. Hahaha, keberuntungan benar-benar menyinariku, Zhang Kaiyun. Pertama, aku menerobos ke surga penguasa suci. Setelah itu, aku mendapatkan kontribusi besar secara gratis. Zhang Kaiyun berkata sambil tertawa keras. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu adalah anggota aliansi Pil." Zhang Kaiyun tersenyum dan berkata, "Benar. Exalt ini adalah kursi pertama aliansi Pil. Beberapa hari yang lalu, Exalt ini baru saja menerobos ke surga penguasa suci. Aku tidak menyangka kamu memberikan hadiah sebesar ini secepat ini."
Zhang Kaiyun tertawa sangat gembira. Runtuhnya sekte surgawi giok sejati sama sekali tidak ada kaitannya dengan dirinya. Dia berada di sekte surgawi giok sejati, selain pemerasan, itu masih merupakan spionase. Justru karena inilah dia bisa mematahkan belenggu dan menerobos ke surga penguasa suci. Kursi pertama aliansi Pil tidak berbeda dengan vampir di berbagai sekte. Dalam pandangannya, Ye Yuan sudah ada di sakunya. Ye Yuan memandang Zhang Kaiyun dan berkata dengan senyuman dingin, "Kalau begitu, kamu mengejutkan aku." Zhang Kaiyun juga memiliki senyuman palsu dan berkata, "Wah, kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Apakah menurutmu Exalt ini tidak tahu? Sebelumnya, kamu dengan paksa menarik napas dan menggunakan gerakan itu untuk menakut-nakuti Yan Giok sejati. Sekarang, jika kamu melepaskan gerakan itu lagi, keilahian asalmu sendiri mungkin akan terkubur terlebih dahulu kan. Terlebih lagi, tubuh fisik Exalt ini dalam kondisi baik. Aku tidak takut dengan serangan keilahian asalmu." Sehubungan dengan Ye Yuan, Zhang Kaiyun jelas sangat percaya diri. Dia sudah lama mengetahui bahwa jurus panah pemusnahan dewa milik Ye Yuan adalah jurus pertarungan tangan kosong yang secara khusus menyasar keilahian asal. Tindakan semacam ini sangat mematikan bagi keilahian asal yang terekspos. Tapi dia adalah surga penguasa suci. Keilahian asalnya juga sangat kuat. Selain itu berada di lautan kesadaran. Itu hanya omong kosong belaka karena Ye Yuan ingin menggunakan gerakan itu untuk secara langsung menembus lautan kesadarannya. Jika Ye Yuan masih berada di puncak kekuasaannya, tentu saja dia akan sedikit takut. Tapi sekarang, selain menyerah tanpa perlawanan, Ye Yuan tidak punya jalan lain untuk diambil. Zhang Kaiyun menjadi semakin percaya diri saat dia berbicara dan terus berkata dengan sombong, "Selanjutnya, apakah menurutmu anggota aliansi Pilku sama dengan orang bodoh itu tadi? Tanpa serangan keilahian asal artinya, Henuhu, fondasi aliansi Pilku adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan." Selesai berkata, kekuatan keilahian asal Zhang Kaiyun menyebar, ekspresi pusat kekuatan di sekitar berubah satu demi satu. Sangat kuat, kekuatan keilahian asal Zhang Kaiyun dan Ye Yuan, yang satu seperti matahari siang hari sementara yang lain seperti matahari terbenam di barat, tidak ada perbandingan sama sekali. Ye Yuan yang ilusi masih sangat tenang saat ini dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Jadi, ini semua analisismu. Kamu merasa aku sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sekarang. Kamu sedang duduk di puncak gunung menyaksikan harimau berkelahi sebelumnya, menunggu kita berdua saling melemahkan sebelum kamu berani keluar dan berurusan denganku." Wajah Zhang Kaiyun menjadi hitam. Perkataan Ye Yuan sangat menghina. Ye Yuan tidak peduli pada Zhang Kaiyun yang berwajah hitam dan terus berkata, "Aliansi Pilmu memiliki dasar yang dalam. Ranah kultivasimu mirip dengan milikku. Lebih jauh lagi, keilahian asalmu disimpan di lautan kesadaranmu. Sekuat ini dan kamu bahkan tidak berani keluar dan melakukan konfrontasi frontal. Mungkin jika kamu baru saja bergerak, hasilnya akan sangat berbeda. Mohon maaf sekali, surga penguasa sejati tidak selemah yang kamu bayangkan. Alasan mengapa Yan Giok sejati dipukuli sampai seperti itu olehku adalah karena dia hanya kekurangan kesempatan untuk mengatur napas. Begitu dia mengatur napas, hanya ada satu jalan yang terbuka bagiku, itu akan menjadi kematian." Semakin Ye Yuan mengucapkan kata-kata itu, wajah Zhang Kaiyun menjadi semakin hitam. Dia tiba-tiba merasa sepertinya dia melewatkan sesuatu. Ye Yuan terus berbicara, "Banyak bicara, sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu melewatkan kesempatan terbaik untuk menangkap atau membunuhku. Meskipun aku yang sekarang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, membunuh orang lemah sepertimu, kekuatan ini sudah cukup. Tidak peduli seberapa banyak kemampuanmu, seberapa dalam fondasimu, kamu masih terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun di depanku." Zhang Kaiyun tersenyum dingin dan berkata, "Nak, apakah kamu hanya menunjukkan kekuatan kosong? Apakah menurutmu Exalt ini akan melepaskanmu seperti ini?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Memperlihatkan kekuatan kosong. Kamu terlalu banyak berpikir." Zhang Kaiyun hanya merasakan kepalanya berdengung, lalu dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan langkah besar yang dia persiapkan. Zombie Zhang Kaiyun jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang terkejut, baru kemudian sadar kembali. Mati. Sebelumnya, pertarungan hebat yang menggetarkan jiwa macam apa itu. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak mendeteksi gelombang keilahian asal, dan Zhang Kaiyun sudah mati. Pusat kekuatan surga penguasa suci lemah seperti anak ayam kecil.
Mendengar bahwa Ye Yuan memegang gunung bentangan surga di tangannya, masih banyak orang yang pikirannya sedang kacau sekarang. Namun kini, mereka segera memadamkan pemikiran tersebut. Terlalu berbahaya. Apa arti seni rahasia keilahian asal aliansi Pil di hadapan kemunculan ilahi ras jiwa? Memang benar bahwa Ye Yuan telah menghabiskan banyak energi, tetapi membunuh Zhang Keiyun dengan peringkat yang sama tidak dianggap terlalu sulit. Beritahu aliansi Pil, aku, Ye Yuan, kembali. Tatapan Ye Yuan menyapu kerumunan dan dia kembali ke dunia surga. Segera, berita mengenai pertempuran ini menyebar dengan cepat. Di 5 wilayah surgawi besar, semuanya kacau. Surga penguasa sejati yang hanya ada dalam legenda muncul. Tapi surga penguasa sejati ini baru saja muncul dan sebenarnya diusir oleh Ye Yuan yang kembali dengan mendominasi. Ye Yuan, yang pernah mendirikan pavilion Pil dan memicu perang aliansi Pil, masih belum mati. Dia kembali. Dia sudah berkembang sampai pada titik di mana dia bisa langsung membunuh para surga penguasa suci. Berbagai sekte surgawi utama dari 5 wilayah surgawi besar mulai tergerak pikirannya. Menjadi boneka aliansi Pil hanya karena kekuatan despotik aliansi Pil, pusat kekuatan dari berbagai sekte secara alami tidak bersedia. Kalimat acuh tak acuh ketika Ye Yuan pergi tidak diragukan lagi memberitahu aliansi Pil bahwa dia, Ye Yuan, sudah memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Namun, pusat kekuatan dari berbagai penjuru masih menunggu dan mengawasi. Mereka sedang menunggu bagaimana Ye Yuan akan membalas dendam pada aliansi Pil. Di aliansi Pil, di aula besar mereka, beberapa lusin aura kuat membuat orang melirik sekilas. Li Changsheng duduk tinggi di atas, tatapannya menatap surga penguasa suci di bawah, dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Suasana di aula besar tampak sangat canggung. Surga penguasa suci yang sedang ditatap itu mengeluarkan keringat dingin yang deras di dahinya. Akhirnya, dia tidak dapat menahan tatapan ini dan keluar dari barisan dan berkata, "Pemimpin aliansi, ini, pada saat itu, aku menembus kehampaan dengan satu pukulan dan benar-benar mengacaukan aturan tata ruang. Secara logika, sangat mustahil baginya untuk selamat. Orang ini adalah ketua aliansi 5 Pil Cahaya yang memimpin aliansi Pil untuk menghancurkan sekte surgawi aman bela diri hari itu, Zhao Ding." Ketika berita itu datang, reaksi pertamanya adalah bahwa itu tidak masuk akal. Stratum surgawi luhur besar benar-benar bertahan di bawah pukulannya. Hal semacam ini terlalu luar biasa. Tetapi dia memang masih hidup. Dia tidak hanya bertahan hidup, tetapi dia bahkan berkultivasi ke surga penguasa suci. Li Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, tanpa suka atau duka. Ini, pemimpin aliansi, beri saya kesempatan. Aku akan membunuhnya." Zhao Ding mengertakkan gigi dan berkata. Li Changsheng menatap ke arahnya dan berkata, "Bisakah kamu membunuhnya?" Ketika Zhang Keiyun menghadapinya, dia langsung dibunuh olehnya dengan serangan keilahian asal. "Meskipun kamu adalah surga penguasa suci menengah, apakah kamu yakin dapat memblokir serangan keilahian asalnya?" Zhao Ding terdiam. Berita yang datang terlalu konyol. Surga penguasa suci yang lebih rendah Ye Yuan benar-benar mengalahkan surga penguasa sejati sampai dia menutupi kepalanya dan bergegas pergi. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Namun sepertinya banyak hal mustahil telah terjadi. Pada saat ini, Li Changsheng tiba-tiba mengeluarkan sebuah batu giok dan berkata dengan dingin, "Ini adalah seni mistik pertahanan keilahian asal. Setelah mengolahnya, itu cukup untuk menahan serangan keilahian asal pada level yang sama. Selama periode ini, kalian semua mengesampingkan urusan di tanganmu dan berkultivasi dengan baik. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia hanyalah satu orang, itu saja. Dia tidak bisa menimbulkan banyak gelombang." Saat semua orang mendengarnya, mereka langsung sangat gembira. Serangan keilahian asal sangat sulit untuk dipertahankan. Dengan ini, mereka tidak akan takut lagi pada Ye Yuan. Zhao Ding sangat gembira dan berkata, "Terima kasih banyak, pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi, yakinlah, setelah bawahan ini mengembangkan seni mistik ini, saya pasti akan pergi dan membunuh anak ini." Li Changsheng mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Yuan yang sangat kecil, dia tidak menganggapnya serius. Di aliansi darah, seorang pria berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung, tatapannya bersemangat saat dia berkata, "Bocah, aku tahu kamu tidak akan mati begitu saja. Selama kita berdua bersaudara masih ada, sekte surgawi aman bela diri tidak akan hancur.
Suatu hari nanti kita akan memusnahkan aliansi Pil. Ketua aliansi-aliansi darah yang terkenal itu adalah mantan surga yang dipilih oleh Sekte Surgawi Aman Beladiri, Luo Yunxing. Beberapa tahun ini, ia telah mengalami peningkatan di tengah pembantaian, dan akhirnya, ia mencapai setengah langkah surga penguasa suci. Hanya saja keinginan untuk menghancurkan aliansi Pil masih jauh dan tidak dalam waktu dekat. Kembalinya Ye Yuan meningkatkan kepercayaan dirinya dan dia akhirnya melihat secercah cahaya. Titik. Di dunia surga, ketika Tian melihat Ye Yuan, dia langsung melontarkan omelan. Kamu bajingan, kenapa kamu tidak mati di luar? Harus menipuku setiap kali, main-main seperti kamu, aku akan ditipu oleh Hemu sampai mati bahkan sebelum kembali ke rumah. Melihat penampilanmu yang setengah mati, lebih baik mati. Tian menyuruh Yue Mengli membawa tubuh fisik Ye Yuan kembali ke Istana Labirin Ilahi. Dia memanfaatkan formasi arai di Istana Labirin Ilahi untuk memulihkan kerugian fisik dan jiwa anak laki-laki itu. Tapi Ye Yuan saat ini adalah orang yang sangat miskin. Selama kultivasi sebelumnya, Ye Yuan telah menghabiskan semua kristal surgawi miliknya. Kemudian, untuk melanjutkan perjalanan, dia menggunakan pil surgawi untuknya. Tak berdaya, Tian hanya bisa menyuntikkan kekuatan naga aslinya ke dalam formasi arai untuk membantu Ye Yuan mengganti kerugiannya. Pada akhirnya, dia mengalami kehilangan vitalitas yang besar lagi kali ini. Namun, kali ini lebih baik dari yang terakhir kali. Dia masih punya kekuatan untuk memarahi orang. Melihat penampilan lemah keilahian asal Ye Yuan, Yue Mengli berkata dengan cemas, "Kakak Yuan, kamu baik-baik saja?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Bahaya tersembunyi di dunia bentangan surga dianggap telah tercabut sepenuhnya kali ini. Nanti, aku akan membantu kalian semua mencapai stratum surgawi. Kita akan pergi ke 33 surga bersama-sama." Yue Mengli berkata, "Kalau begitu, apakah kamu sudah menemukan cara untuk menyelamatkan kakak Ling Sui?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Tak lama lagi, aku akan bisa membantunya memadatkan jiwanya. Omong-omong, aku masih harus berterima kasih kepada senior Tian atas masalah ini." Tian mendengus dengan dingin. Dua orang ini secara terang menunjukkan kasih sayang, langsung mengabaikannya. Benar-benar, itu hebat. Surga punya mata, akhirnya bisa membangkitkan kakak Ling Sui. Yue Mengli melompat dengan semangat. Dia tahu apa yang menjadi kabut terbesar di hati Ye Yuan, jadi dia turut berbahagia untuk Ye Yuan dari lubuk hatinya. Adapun cedera keilahian asal ini, tidak ada artinya bagi Ye Yuan. Ras jiwa bertarung dengan keadaan keilahian asal. Kerusakan tidak bisa dihindari. Karena kemunculan ilahi adalah kanon tertinggi ras jiwa, secara alami terdapat metode untuk memulihkan keilahian asal. 3 bulan kemudian, Ye Yuan akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Setelah Ye Yuan kembali ke surga lengkap giok cerah besar, dia memutuskan lorong ruang waktu dengan satu pedang, secara langsung memisahkan dunia bentangan surga dan surga lengkap giok cerah besar. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Tanpa lorong ruang waktu, bahkan jika itu adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci, mereka tidak akan mampu melewati dinding batas dan mencapai dunia surga juga. Baru saja kembali ke benua hujan cerah, sesosok tubuh datang untuk menyambut. Itu adalah Luo Yunxing. "Ye Yuan, hahaha, aku akhirnya menemukanmu." Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan terkejut, "Kakak Luo, kamu aman dan sehat." Sungguh luar biasa. Setelah berbasa-basi, Luo Yunxing tersenyum dan berkata, "Ye Yuan, sejak kamu kembali, bergabunglah dengan aliansi darah kami. Kita saudara seiman, ketajamannya bisa memotong logam. Tidak peduli seberapa kuat aliansi Pil, kita selalu bisa menghancurkan mereka suatu hari nanti." Aliansi darah. Ye Yuan terkejut dan berkata dengan terkejut, ternyata aliansi darah ini sebenarnya didirikan oleh Hemu. Luo Yunxing tertawa keras dan berkata, "Saat ini, ada 36 organisasi yang menentang aliansi Pil di 5 wilayah surgawi besar. Aliansi darahku adalah yang terkuat. Menggulingkan aliansi Pil adalah beban berat yang jalannya masih panjang. Tapi, kamu dan aku memiliki satu pikiran, kita akan mampu mencapainya suatu hari nanti." Ye Yuan memandang Luo Yunxing, sedikit keanehan terlihat di wajahnya. Melihat keterkejutan Ye Yuan, Luo Yunxing bahkan berpikir bahwa pencapaiannya mengejutkan dan tidak dapat menahan perasaan bangga pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Memang benar, dalam waktu 100 tahun yang singkat, ia tidak hanya berhasil mencapai setengah langkah surga penguasa suci, ia bahkan mendukung tim sebesar itu.
Dia memiliki kualifikasi yang bisa dibanggakan. Kakak Luo, apakah kekuatanmu yang terkuat di aliansi darah? Ye Yuan bertanya. Tentu saja, Luo Yunxing mengangguk dan berkata, aliansi darah kami memiliki hampir 1.000 orang. Ada total 3 ketua aliansi besar, termasuk aku dan 2 deputi, semuanya setengah langkah surga penguasa suci. 2 lainnya adalah pusat kekuatan dari Sekte Surgawi Manifestasi Segudang dan Sekte Surgawi Sangyu. Ayo, kembalilah ke aliansi darah bersamaku dulu. Mari kita rencanakan masa depan secara detail. Luo Yunxing menarik Ye Yuan dan tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan sebelum melayang di udara. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa setengah enggan. Ye Yuan sedikit kecewa. Mereka bahkan tidak memiliki surga suci yang berdaulat. Mereka tidak akan bisa menimbulkan gelombang sama sekali. Bagi aliansi pil, itu hanyalah kentang goreng kecil kan. Kemungkinan besar, itu bahkan tidak mengintimidasi seperti dia mengucapkan sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan, keduanya tentu saja tidak bisa lepas dari obrolan ringan. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menjelaskan secara singkat situasinya ketika dia tiba di tanah surgawi selatan dalam kecelakaan yang disebabkan oleh banyak hal. Luo Yunxing mengetahui bahwa Ye Yuan berkultivasi dengan susah payah di tanah surgawi selatan sebelum dia mencapai prestasi hari ini dan juga tidak berpikir terlalu banyak. Namun, dalam waktu 100 tahun, sudah sangat sulit bagi Ye Yuan untuk bisa berkultivasi ke surga penguasa giok tingkat atas. Sepanjang jalan, Luo Yunxing tidak berani tampil megah dan berjalan dengan sangat hati-hati. Setengah bulan kemudian, kedua orang itu tiba di pegunungan di tepi wilayah surgawi Daikrik. Di pegunungan, air terjunnya bergelombang seperti galaksi bintang yang digantung terbalik. Luo Yunxing membawa Ye Yuan dan benar-benar melewati air terjun besar dan tiba di alam mistik spasial. Pemandangan di depan mata mereka berubah, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di alam mistik, terjadi pemandangan yang ramai. Sebagian besar orang sedang berlatih. Sebagian kecil lainnya sibuk dengan urusan lainnya. Luo Yunxing tersenyum tipis dan berkata, Ye Yuan, bagaimana tempatku? Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Dia benar-benar merasa itu tidak buruk. Dengan kepribadian Luo Yunxing, dia pasti membayar banyak untuk bisa membangun fondasi sebesar itu. Tempat ini awalnya adalah alam mistik kecil. Aliansi darah kami memanfaatkannya dan mengubahnya menjadi markas kami. Jangan melihat betapa hebatnya aliansi pil. Begitu kita bersembunyi di sini, meski mereka menggali 3 kaki di bawah tanah, mereka juga tidak akan bisa menemukan kita. Di masa depan, kamu bisa berkultivasi di sini dengan nyaman. Serahkan sisanya padaku. Saat dia berbicara, 2 sosok muncul untuk menyambut. Kedua orang itu berkata serempak, Ketua Aliansi. Luo Yunxing tersenyum dan berkata, 2 saudara datang tepat waktu. Biarkan aku memperkenalkannya kepadamu. Ye Yuan, ini dulunya adalah jenius tak tertandingi dari Sekte Surgawi Manifestasi Segudang, Yu Haizeng. Ini adalah wakil kepala Sekte-Sekte Surgawi Sangyu, Zhou Yunxiang. Keduanya sekarang adalah wakil kepala aliansi-aliansiku dan merupakan tangan kiri dan kananku. Ye Yuan memberi hormat pada mereka berdua dan berkata, bagaimana kabarmu, saudara Yu, saudara Zhou? Yu Haizeng tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengar reputasi hebat adik Ye, senang bertemu denganmu. Luo Yunxing melanjutkan, 2 saudara laki-laki, yang satu ini adalah Ye Yuan dari Sekte Surgawi Aman Bela Diri, pendiri Pavilion Pil. Selain itu, dia juga ketua aliansi baru aliansi darah kita. Saat kata-kata ini keluar, Ye Yuan terkejut dan tahu bahwa segalanya akan menjadi buruk. Benar saja, ekspresi 2 orang Yu dan Zhou berubah. Ketua aliansi, apa maksudnya ini? Zhou Yunxiang berkata dengan wajah serius. Luo Yunxing acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan adalah master sekte baru dari Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Dia tentu saja tidak mungkin berada di bawah Luo ini. Jadi mulai hari ini, Ye Yuan adalah ketua aliansi darahku. Sebelum Ye Yuan mengatakan apapun, Zhou Yunxiang berkata dengan sangat marah, Luo Yunxing, kamu memperlakukan aliansi darah sebagai apa? Kami menghormatimu sebagai ketua aliansi kami. Itu adalah pencapaianmu dengan bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah. Bocah ini belum memberikan kontribusi sekecil apapun. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi ketua aliansi? Sekte Surgawi Aman Bela Dirimu adalah urusan Sekte Surgawi Aman Bela Dirimu. Apa hubungannya dengan kita? Yu Haizeng juga berkata, Ketua Aliansi,
mohon cabut perintahnya. Berita yang didapat aliansi darah adalah Ye Yuan kembali. Adapun apa yang telah dilakukan Ye Yuan di wilayah surgawi yang sejati, mereka tidak menyadarinya. Di bawah tekanan tinggi dari aliansi Pil, terlalu sulit bagi faksi-faksi yang tersebar ini untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, dengan membiarkan surga penguasa giok tingkat atas menjadi ketua aliansi mereka, mereka mendapat 10.000 penolakan. Kemarahan Luo Yunxing membayangi, tapi dia masih menahannya dan berkata dengan suara serius, "Aku sudah memutuskan masalah ini. Jangan menyebutkannya lagi." Saat ini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain berbicara. "Saudara Luo, aku tidak berniat mengambil posisi ketua aliansi ini," kata Ye Yuan. Luo Yunxing melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, "Sebelum leluhur meninggal, dia sudah mengatakan sebelumnya, agar aku membantumu menghidupkan kembali sekte surgawi aman bela diri. Sekarang, bagaimana aku bisa mengesampingkan wasiat Master Sekte? Jangan bahas masalah ini lagi." Zhou Yunxiang juga memiliki kepribadian yang kasar dan berkata dengan suara dingin, "Bocah, jangan berpura-pura di sini. Kami tidak akan membiarkanmu menjadi ketua aliansi. Terlebih lagi, saat itu, jika bukan karena kamu, ajaran Dao Lima Sekte kami juga tidak akan hancur." Tatapan Luo Yunxing berubah tajam, dan dia berkata dengan suara dingin, "Zhou Yunxiang, apa maksudmu?" Zhou Yunxiang tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu tidak mengerti maksudku?" Luo Yunxing berkata dengan sangat marah, "Aliansi Pil sudah merencanakannya sejak lama. Bahkan tanpa pavilion Pil, cepat atau lambat mereka akan melancarkan serangan. Terlebih lagi, pada saat itu, bahkan tidak ada kita lagi, sisa-sisa ini akan muncul. Apakah kamu bahkan tidak memahami ini?" Zhou Yunxiang berkata sambil mendengus dingin, "Terus kenapa? Aliansi darah didirikan oleh saudara-saudara kita menggunakan nyawa mereka, aku hanya tidak ingin ada orang sembarangan yang datang untuk memanen buah kita." Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengarnya. Sebuah faksi yang bahkan tidak memiliki surga penguasa suci, apakah dia akan tertarik? Jangan lihat bagaimana masing-masing dari orang-orang ini tampak sangat mengesankan, membuat aliansi Pil tidak berdaya. Kenyataannya, itu hanyalah lelucon di mata aliansi Pil. Tiba-tiba, alam mistik bergetar. Ekspresi semua orang berubah. Dan tepat pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba datang melapor dengan panik, 3 ketua aliansi, semuanya buruk. Alam mistik kita telah dikelilingi oleh aliansi Pil hingga air pun tidak dapat merembes masuk. Ekspresi Luo Yunxing berubah drastis, dan dia berkata, "Siapa yang dikirim oleh aliansi Pil?" Raut wajah bawahannya tampak pucat pasi saat ia berkata, "Ada 15 surga penguasa suci setengah langkah di luar, serta pusat kekuatan surga penguasa giok dan surga luhur tanpa batas yang tak terhitung jumlahnya. Markas kita sudah terbongkar." Saat semua orang mendengarnya, wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka sama sekali tidak punya cara untuk menandingi kekuatan ini. Pasukan aliansi Pil jelas telah bersiap. Ekspresi Zhou Yunxiang menjadi gelap dan dia menunjuk ke arah Ye Yuan dengan marah dan berkata, "Pasti anak ini. Dia baru saja tiba, dan orang-orang dari aliansi Pil datang. Luo Yunxing, kamu masih ingin dia menjadi ketua aliansi?" Luo Yunxing berkata dengan sangat marah, "Zhou Yunxiang, teruslah bicara dan aku akan membunuhmu. Ye Yuan setia dan benar. Sangat mustahil untuk mengkhianati kita." Namun Zhou Yunxiang tidak mempercayainya dan berkata sambil mencibir, "Seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Apalagi bertahun-tahun telah berlalu. Bagaimana kamu tahu kalau dia tidak berubah?" Stratum surgawi luhur besar yang sangat lemah saat itu menjadi surga penguasa giok tingkat atas dalam waktu 100 tahun, tidakkah menurutmu Igurue? Pedang panjang Luo Yunxing tiba-tiba terlepas dari sarungnya, dan sebuah pedang menyerang Zhou Yunxiang. Zhou Yunxiang bisa menghinanya, tapi dia tidak boleh mempertanyakan kesetiaan Ye Yuan. Namun, pedang ini terhalang. Orang yang memblokir pedang ini tidak lain adalah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bukankah itu hanya sekelompok surga penguasa suci setengah langkah? Serahkan padaku. Kakak Luo, tunggu sebentar. Aku akan segera kembali." Suara Ye Yuan masih belum hilang ketika Yu Haizeng menghentikannya. "Apa, kamu memikat orang-orang aliansi Pil, dan sekarang, kamu masih ingin pergi?" Yu Haizeng berkata sambil tersenyum dingin. Waktunya terlalu kebetulan, mereka baru saja sampai, dan orang-orang dari aliansi Pil datang. Orang-orang aliansi darah tidak berhak untuk tidak curiga. Kenyataannya,
Ye Yuan juga sangat berhati-hati selama ini. Perasaan ilahinya selalu tersebar. Sekalipun ada tokoh dikdaya surga penguasa suci yang mengikuti mereka, mereka tetap tidak bisa lepas dari penyelidikan Ye Yuan. Oleh karena itu, Ye Yuan sangat yakin bahwa markas aliansi darah memang telah terbongkar. Kenyataannya, dengan kekuatan aliansi pil saat ini, jika mereka benar-benar memutuskan untuk menghadapi aliansi darah, bagaimana mungkin ada logika jika mereka tidak dapat menemukan mereka? Alasan mengapa mereka membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka sebenarnya hanya menunggu mereka menjadi gemuk sebelum disembelih. Jika dia adalah ketua aliansi pil, dia juga akan melakukan hal yang sama. Daripada ada suara-suara yang berlawanan di mana-mana, lebih baik kita menggemukkan dan mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Dan dia sendiri hanya ada di sana pada waktu yang tepat, itu saja. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, "Kakak Yu salah. Tapi tempat ini sudah terekspos. Kalian semua sebaiknya mengumpulkan barang-barang kalian dan bersiap untuk pergi." Selesai mengatakan itu, sosok Ye Yuan bergoyang dan dia langsung menghilang di depan mata Yu Haizeng. Lelucon yang luar biasa. Mengenai Ye Yuan saat ini, aturan tata ruangnya sudah mencapai tahap akhir tingkat keempat. Bagaimana Yu Haizeng bisa menghentikannya? Ekspresi Yu Haizeng berubah drastis. Ketika dia menoleh, dia menyadari bahwa sosok Ye Yuan sudah hilang. Yu Haizeng meledak marah dan berteriak dengan dingin, "Luo Yunxing, lihat apa yang telah kamu lakukan. Kami telah berbagi hidup dan mati selama lebih dari 100 tahun. Kamu benar-benar mengundang seekor serigala ke dalam rumah dan membiarkan 1000 saudara jatuh ke dalam perangkap maut." Zhou Yunxiang tersenyum dingin dan berkata, "Hahaha, Luo Yunxing, kamu sangat baik. Kamu benar-benar menghunus pedangmu ke arahku." Pada saat ini, Luo Yunxing juga menjadi tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Dua saudara laki-laki, akulah yang tadi sedikit impulsif. Namun, jika aku mengatakan bahwa Ye Yuan mengkhianati sekte surgawi aman bela diri, aku tidak akan percaya bahkan jika aku mati. Dihadapkan pada musuh yang tangguh, kita tidak boleh mengalami perselisihan internal. Dua saudara, mari kita selesaikan rintangan sulit kali ini dulu. Nanti, kalian keluar bersamaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan menunda pusat kekuatan surga penguasa suci setengah langkah sebanyak mungkin. Kalian berdua, bawa saudara-saudara kita untuk keluar dari pengepungan. Berapa banyak yang bisa melarikan diri tergantung pada takdir." Mendengar Luo Yunxing berkata demikian, kedua orang Yu Haizeng juga tahu bahwa masalah ini adalah yang paling penting. Mengalami perselisihan internal saat ini sama dengan mencari kematian. Keduanya menganggukkan kepala dan mulai menghitung orang-orang itu, bersiap untuk keluar dari pengepungan. Agar aliansi darah bisa menjadi faksi besar nomor 1, mereka tentu saja tidak memiliki reputasi yang tidak pantas. Pasukan berkekuatan 1000 orang itu selesai berkumpul dengan sangat cepat. Luo Yunxing memimpin, dan setiap orang memiliki ekspresi penuh semangat mulia yang menggugah dan khusyuk hingga mati di wajah mereka. Jelas sekali, mereka semua siap bertarung sampai mati. Tatapan Luo Yunxing berubah tajam, dan dia berteriak keras, "Bunuh! Ayo bunuh!" Luo Yunxing melompat dan hendak keluar dari alam mistik. Tapi saat ini, sesosok tubuh muncul di pintu masuk. Ye Yuan memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Semua sudah penuh. Bagus kalau begitu. Tempat ini bukan tempat untuk tinggal lebih lama. Ayo pergi." Semua orang bertukar pandang, terutama Zhou Yunxiang dan Yu Haizeng, dua orang yang memiliki wajah bingung. Mengapa orang ini kembali? Jika orang ini pengkhianat, mengapa dia kembali? Jika tidak, orang ini tidak bernoda dan sepertinya dia tidak pernah mengalami pertempuran hebat sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Juga, di mana para pengintai? Kenapa sampai sekarang belum ada satupun yang kembali? Ye Yuan, kenapa kamu kembali? Dengan teknik gerakanmu, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Cepat pergi, Luo Yunxing berkata sambil mengerutkan kening. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku tentu saja datang untuk membawa kalian semua pergi. Ikut denganku." Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan keluar dari alam mistik. Tatapan Luo Yunxing berubah tajam, dan dia mengikutinya. Melewati pintu masuk, Luo Yunxing menaikkan auranya ke tingkat tertinggi, bersiap untuk bertempur. Tapi tak lama kemudian, dia tercengang. Tidak ada satu orang pun di luar air terjun besar itu. Pasukan aliansi darah keluar dari lorong satu demi satu. Setelah keluar, mereka pun tercengang. Bukankah dikatakan bahwa mereka dikepung?
Bukankah dikatakan bahwa ada banyak pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya? Di mana orang-orangnya? Pada saat ini, seorang pengintai tiba-tiba bergegas keluar. Zhou Yunxiang berteriak dengan dingin, "Wang Chun, apa yang sedang dilakukan beberapa dari kalian?" Wang Chun tersenyum pahit dan berkata, "Kepala aliansi Zhou, barusan, aku benar-benar terkejut dan sejenak lupa untuk masuk melapor." Zhou Yunxiang mengerutkan kening sedikit. Dia tahu bahwa anggota aliansi darah semuanya adalah veteran pertempuran. Apa jenis peristiwa besar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya? Apa yang bisa membuat rubah tua seperti Wang Chun menjadi bingung? Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Yuan, berpikir dalam hati, tidak mungkin orang ini melakukan sesuatu kan? Bagaimana ini mungkin? Apakah surga penguasa giok tingkat atas bisa melakukan sesuatu yang mengguncang bumi? Tapi, Wang Chun memberi Ye Yuan pandangan takut dan berkata, "Saat Tuan keluar, dia membunuh semua surga penguasa suci setengah langkah dari pihak lain dalam 10 napas." Tentara aliansi Pil berhamburan dan melarikan diri dalam sekejap mata. Yang Mulia mengejar sepanjang jalan dan membunuh semua surga penguasa giok dari pihak lain. Sunyi total. Surga penguasa giok tingkat atas membunuh semua surga penguasa suci setengah langkah dalam 10 napas. Tiba-tiba, Zhou Yunxiang meledak dalam kemarahan dan berkata, "Wang Chun, omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu berarti, dia membunuh tentara aliansi Pil sendirian." Ekspresi Wang Chun jelek saat dia berkata, Itu benar seperti itu." Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, "Apakah zombinya sudah dikumpulkan?" Wang Chun mengangguk dan berkata, "Para saudara sedang mengumpulkannya. Ini seharusnya hampir selesai. Yang Mulia, aku akan membawa Anda." Ye Yuan mengangguk sedikit dan mengikuti. Zombie surga penguasa suci setengah langkah tentu saja memiliki sejumlah jarahan yang cukup. Bagi aliansi darah, itu juga merupakan panen besar. Dengan cepat, zombie yang berserakan di sepanjang tanah muncul di depan semua orang. Seluruh tempat itu sekali lagi terdiam. Li Chuan, Cai Meng, Yang Nan, mereka semua mati. Zhou Yunxiang melihat zombie-zombie ini, bola matanya hampir melonjak keluar. Surga penguasa suci setengah langkah ini telah bertempur dengan mereka berkali-kali. Aliansi darah telah menderita kerugian besar dari tangan beberapa orang ini. Sekarang, mereka semua sebenarnya mati. Hahaha. Tiba-tiba, Luo Yunxing tertawa keras dan berkata, "Ye Yuan, kau benar-benar melebarkan wawasanku hari ini. Kamu, bocah, kamu benar-benar menyembunyikan diri dariku dengan rapi." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu juga tidak bertanya." Sambil berkata begitu, ia melihat Zhou Yunxiang dan berkata dengan senyum, "Saudara Zhou, Saudara Yu, sekarang, aku bisa membuktikan bahwa aku bukan pengkhianat kan?" Zhou Yunxiang menampilkan senyum yang bahkan lebih jelek dari menangis dan berkata, tentu. Saat ini, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk. Sejak awal, dia telah meragukan kualifikasi Ye Yuan. Kemudian, dia bahkan meragukan bahwa Ye Yuan adalah pengkhianat dan bahwa orang-orang itu dibawa olehnya. Tetapi sekarang, fakta membuktikan bahwa Ye Yuan hanyalah penyelamat mereka. Hari ini, jika bukan karena Ye Yuan, aliansi darah pasti sudah tamat. Adapun Yu Haizeng, dia bahkan berkeringat dingin. Dia sebenarnya ingin mengambil tindakan melawan Ye Yuan sekarang. Ye Yuan membunuh surga penguasa suci setengah langkah seperti membunuh ayam. Jika demikian, maka untuk membunuhnya sendirian, dia pikir hanya dengan mengangkat tangan saja sudah cukup. Bagaimana mungkin surga penguasa giok tingkat atas bisa begitu menakutkan? Tuan Ye, barusan, Yu inilah yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, berharap Tuan Ye tidak mengingatnya. Yu Haizeng berkata sambil tersenyum pahit. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Dua saudara tidak harus seperti ini. Tidak mudah bagi aliansi darah untuk bangkit. Menjadi sedikit berhati-hati adalah suatu keharusan. Kenyataannya, aku tidak datang ke aliansi darah untuk menjadi ketua aliansi kalian tetapi datang untuk mengundang saudara Luo dan kalian berdua untuk melakukan perjalanan ke Gunung Iblis segudang bersama-sama. Tapi sekarang, markasmu sudah terekspos, dan kamu tidak bisa terus tinggal di sini. Mengapa kamu tidak mengajak saudara-saudaramu dan pergi ke Gunung Segudang Iblis bersamaku?" Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah lagi. Luo Yunxing berkata dengan heran, "Ye Yuan, Gunung Segudang Iblis adalah wilayah roh sejati, dengan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bahkan ada pusat kekuatan surga penguasa suci. Bisakah kita,
Orang-orang ini, pergi ke sana. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tenang. Apakah aku akan menyakitimu? Memasuki gunung segudang iblis, hati Luo Yunxing dan yang lainnya menjadi tegang. Gelombang aura kuat datang dari segala penjuru. Ini semua adalah aura pusat kekuatan surga penguasa Giok. Mereka semua, orang-orang ini, terlalu lemah di hadapan pasukan roh sejati. Namun yang mengejutkan mereka adalah mereka benar-benar berjalan tanpa hambatan. Keluar dari markas, Aliansi Darah juga menerima banyak berita di sepanjang jalan. Faksi yang menentang Aliansi Pil di 5 wilayah surgawi besar, dari 36 wilayah terkuat, lebih dari setengahnya dihancurkan. Sisanya juga menderita banyak korban jiwa. Berita ini membuat Luo Yunxing dan yang lainnya merasa ketakutan. Zhou Yunxiang dan Yu Haizeng bahkan merasa malu sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Saat ini, jika mereka masih belum mengerti apa yang terjadi, maka mereka bisa melupakan menjadi wakil ketua aliansi. Mereka menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar mengalami pergolakan ini secara kebetulan. Tapi justru karena inilah Ye Yuan menyelamatkan semua orang di aliansi darah. Dan mereka bahkan salah paham terhadap Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan mengkhianati mereka. Rombongannya tiba di Gunung Banteng Iblis, dan langsung menjadi meriah. Aula Master Ye telah kembali. Melihat satu demi satu pusat kekuatan menyapa Ye Yuan, semua orang merasa sangat terkejut. Sepertinya Ye Yuan hidup sangat baik di Gunung Segudang Iblis. Tiba-tiba, aura yang tak tertandingi dan kuat datang dari jauh sambil melolong. Luo Yunxing tiga orang saling bertukar pandang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Aura surga suci berdaulat. Dalam sekejap mata, mereka melihat sosok kuning besar muncul di depan Ye Yuan. Kuning besar terkekeh dan berkata, kalian semua adalah teman Tuan Ye kan? Aku hanyalah pelayan Tuan Ye. Tidak perlu sopan padaku, panggil saja aku kuning besar. Pelayan. Luo Yunxing hampir menggigit lidahnya. Surga penguasa suci sebenarnya adalah pelayan Ye Yuan. Luo Yunxing ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang. Terlalu memalukan. Tidak disangka setelah dia bertemu Ye Yuan, dia terus memamerkan pencapaiannya yang luar biasa selama bertahun-tahun. Siapa sangka kalau Ye Yuan sudah menerima surga penguasa suci sebagai pelayannya. Dibandingkan dengan ini, apa yang dimaksud dengan aliansi darah? Dengan tamparan dari kuning besar, seluruh aliansi darah akan hancur. Dua orang Zhou Yunxiang bahkan lebih malu. Mereka terus-menerus menghentikan Ye Yuan dari menjadi ketua aliansi sebelumnya dan hampir menghunus senjata mereka melawan Luo Yunxing. Ketika Ye Yuan mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi ketua aliansi darah saat itu, Zhou Yunxiang bahkan mengejeknya karena bersikap pura-pura. Pada akhirnya, dia benar-benar meremehkannya. Tapi kuning besar mengabaikan keterkejutan mereka dan berkata pada Ye Yuan, Tuan Ye, kamu akhirnya kembali. Kuning besar sangat khawatir beberapa tahun ini. Kemudian, aku kembali beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan Anda dan orang itu, jadi aku hanya dapat kembali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengancam, tapi tidak berbahaya, akhirnya bisa teratasi. Bagaimana persiapannya di sisi ini? Kuning besar berseri-seri dan berkata, Tuan Ye, coba tebak berapa banyak surga suci yang berdaulat yang dimiliki kuil All Saint kita sekarang. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, cepat katakan. Berhentilah membuatku penasaran. Kuning besar tersenyum dan berkata, termasuk 9 dari kita yang asli, sekarang total ada 35 surga penguasa suci. Kelompok surga penguasa suci setengah langkah yang sebelumnya sudah melangkah ke surga penguasa suci sekarang. Beberapa tahun ini, fenomena di langit di atas kuil All Saint kita tidak pernah berhenti. Ye Yuan tidak merasakan apa-apa, tapi lutut Luo Yunxing dan lainnya menjadi lunak dan mereka hampir tersandung ke tanah. Sebanyak 35 surga suci berdaulat. Kau benar-benar mempermainkanku kan? Jika dijumlahkan, ada 35 surga penguasa suci di seluruh benua hujan cerah. Orang ini pasti sesumbar. Sambil berbicara, seorang wanita berjalan ke arah mereka. Melihat Ye Yuan, dia segera membungkuk dan berkata, Tuan Ye sudah kembali. Kong Ling berterima kasih pada Tuan Ye karena telah memberikan pilnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu, Raja Kong Ling. Oh, tidak, aku seharusnya memanggilmu Saint Exalt Kong Ling sekarang. Jika bukan karena Tuan Ye, Kong Ling mungkin tidak memiliki harapan untuk surga penguasa suci dalam kehidupan ini. Jika Tuan Ye punya urusan, jangan ragu untuk memberi instruksi. Hahaha,
Kalau begitu aku akan merepotkan Saint Exalt Kongling. Tuan Ye terlalu sopan. Seharusnya begitu. Setelah berbicara, Kongling pergi. Dalam perjalanannya, dia benar-benar bertemu dengan banyak kenalan. Ye Yuan pernah bertemu orang-orang ini di konferensi roh segudang sebelumnya. Pada saat itu, mereka semua masih berada di tahap surga penguasa suci setengah langkah. Sekarang, mereka semua sudah berhasil menembus surga penguasa suci. Ketika orang-orang ini melihat Ye Yuan, mereka tentu saja sangat sopan. Sepanjang perjalanan, Ye Yuan sangat sibuk. Ketika surga penguasa suci lewat, Zhou Yunxiang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya dan berkata kepada Yu Haizeng, "Berapa banyak ini?" Yu Haizeng menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum pahit, "Yang ketujuh." Zhou Yunxiang juga tersenyum pahit dan berkata, "Aku telah menjalani seluruh hidupku dan belum pernah melihat begitu banyak pusat kekuatan surga penguasa suci. Kapan surga penguasa suci menjadi seperti kubis di pinggir jalan?" Ketiga orang itu saling bertukar pandang, semuanya tersenyum pahit tanpa henti. "Hahaha, surga penguasa suci yang menerobos beberapa tahun ini terlalu banyak, segala macam urusan di gunung segudang iblis perlu mereka tangani, jadi sepertinya agak berantakan." Kuning besar menjelaskan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana keadaan surgawi selatan di sisi itu?" Kuning besar berkata, "Kami mengirimkan sejumlah pil surgawi. 2 master aula besar dan 3 kepala keluarga besar, serta tuan kota dari istana tuan kota, semuanya telah menerobos ke surga penguasa suci. Tanah surgawi selatan sekarang memiliki 6 surga suci yang berdaulat." Luo Yunxing 3 orang sudah terkejut sampai isi perut mereka berpindah posisi. Bahkan pada hari ketika 5 sekte besar surgawi dihancurkan, mereka juga tidak begitu terkejut seperti hari ini. Selama lebih dari 100 tahun, mereka bertarung terus-menerus, dengan paksa mengukir jalur darah, sebelum mereka memiliki 1000 aliansi darah yang kuat. Tapi apa yang Ye Yuan lakukan? Orang ini benar-benar menciptakan pasukan surga penguasa suci. Sekarang, berdasarkan apa yang mereka dengar, sudah ada 41 surga penguasa suci. Betapapun hebatnya aliansi pil, tidak mungkin ada begitu banyak surga penguasa suci kan? Ketua aliansi Aula Darah, Luo Yunxing bahkan ingin menangis sekarang. Dengan perasaan sangat terkejut, rombongan itu tiba di kuil All Saint. Ye Yuan berkata, "Apakah masih ada pil takdir suci?" Kuning besar mengangguk dan berkata, "Ada banyak pil takdir suci. 3 master aula menggunakan 3 botol untuk kultivasi. Sisanya dibagikan kepada surga penguasa suci yang berada di tahap setengah langkah. Masih ada 2 botol tersisa sekarang, dengan hampir 20 pil." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Beri mereka 3. Kakak Luo, Kakak Zhou, Kakak Yu, kalian tinggallah di kuil All Saint dengan tenang beberapa hari ini dan bersiaplah untuk menerobos ke surga penguasa suci. Aliansi pil memusnahkan 5 wilayah surgawi besar kami dan memperbudak benua hujan cerah. Tak lama lagi, kita pasti akan membuat mereka membayar utangnya dengan darah." Zhou Yunxiang bergumam, "Surga penguasa suci." Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mampu menerobos ke surga penguasa suci. Meskipun dia telah mencapai setengah langkah surga penguasa suci, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang surga penguasa suci. Langkah ini terlalu sulit, sedemikian rupa sehingga ketika Ye Yuan mengatakan surga penguasa suci, dia merasa seperti sedang bermimpi. Luo Yunxing tersenyum pahit dan berkata, "Ternyata ketika kamu mengikutiku ke aliansi darah, kamu berencana membiarkan beberapa dari kita menerobos ke surga penguasa suci." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau tidak, bagaimana menurutmu?" Hari itu, aliansi pil membawa hampir 200 tokoh dikdaya surga penguasa giok untuk menghancurkan sekte surgawi aman bela diri kita. Hari ini, aku akan membawa puluhan surga penguasa suci untuk menginjak-injak aliansi pil mereka. Aku tidak percaya aliansi pilnya dapat menjungkir balikkan surga." Satu kalimat membuat darah 3 orang Luo Yunxing mendidih karena kegembiraan. Mereka berpikir bahwa balas dendam sekte mereka kemungkinan besar masih akan terjadi dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Siapa sangka harapan sudah dekat. Setelah lebih dari 100 tahun, sekte aman bela diri surgawi saat itu sudah menjadi sangat berbeda. Saat itu, petinggi dari sekte surgawi aman bela diri tewas dalam pertempuran. Ribuan murid melarikan diri ke segala arah, dan tembok serta reruntuhan runtuh di mana-mana. Namun kini, banyak bangunan besar yang menjulang langsung dari tanah. Tempat ini lebih megah dibandingkan dengan sekte surgawi aman bela diri saat itu.
Tempat ini saat ini adalah tempat aliansi cabang aman bela diri dari aliansi Pil berada. Tapi bangunannya megah, dan pusat kekuatan berlimpah seperti awan. 100 tahun berlalu, aliansi Pil memusatkan seluruh sumber daya di benua hujan cerah dan memelihara kelompok demi kelompok pusat kekuatan terkemuka. Beberapa tahun ini, mereka melahirkan sejumlah besar surga penguasa suci, apalagi berbicara tentang pusat kekuatan surga penguasa suci dan surga penguasa giok setengah langkah. Di cabang aman bela diri ini, hanya ada lebih dari 10 pusat kekuatan surga penguasa suci setengah langkah. Arti penting surga penguasa suci setengah langkah berbeda dengan penyelesaian besar surga penguasa giok. Surga penguasa suci setengah langkah, itulah kekuatan cadangan surga penguasa suci yang dapat menerobos kapan saja. Setelah pertempuran itu, aliansi Pil membagi 15 wilayah besar dan kecil berdasarkan 5 wilayah surgawi besar, menghapuskan pembagian 5 wilayah surgawi besar. Dan setiap daerah memiliki cabang yang menahan benteng tersebut. Ketua aliansi di cabang itu semuanya adalah tokoh dikdaya surga penguasa suci. Selain itu, ada arai transmisi yang menghubungkan setiap cabang. Cabang tersebut juga membentuk arai transmisi terpadu antara berbagai sekte surgawi besar serta negara-negara besar. Dengan cara ini, aliansi Pil semakin memperkuat kendali mereka atas 5 wilayah surgawi besar. Berbagai sekte besar surgawi tidak dapat menimbulkan gelombang sama sekali. Jika memang ada seseorang yang menyusun suatu skema, pusat kekuatan aliansi Pil akan segera tiba. Saat ini, Ye Yuan sedang berdiri di depan gerbang gunung cabang bela diri aman, tatapannya memandang ke arah puncak utama dengan ekspresi mengenang. Siapa yang berani berada di sini? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Cepatlah tersesat, jika tidak, kamu akan mendapatkannya. Dua surga penguasa giok terbang keluar dan hendak mengusir Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak marah, dia berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak tahu. Tempat apa ini? Salah satu dari mereka berkata dengan suara serius, bodoh, tempat ini adalah cabang aman bela diri dari aliansi Pil. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, benar. Aliansi Pil seharusnya merasa sakit hati setelah menghancurkan tempat ini kan? Ekspresi kedua surga penguasa giok berubah dengan liar, dan mereka tahu bahwa dia datang untuk membuat masalah dan hendak mengambil tindakan. Tapi bagaimana Ye Yuan bisa memberi mereka kesempatan? Hanya untuk melihatnya melayangkan pukulan ringan, kedua orang itu langsung berubah menjadi awan kabut darah. 3 tahun telah berlalu sejak Ye Yuan kembali ke Gunung Segudang Iblis. Dalam 3 tahun ini, Ye Yuan menggunakan pil surgawi tingkat sejati dan dengan paksa meningkatkan wilayahnya hingga mencapai surga penguasa giok. Sekarang, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos. Keilahian asalnya telah mencapai surga penguasa suci, dan tubuh fisiknya juga mencapai batas surga penguasa giok. Menerobos ke surga penguasa suci hanyalah sesuatu yang akan terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Namun menerobos secara paksa akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, Ye Yuan perlu mengkonsolidasikan wilayahnya terlebih dahulu sebelum menerobos dan kemudian mencari peluang untuk melakukannya. Bertarung tentu saja merupakan metode terbaik. Menantang cabang aliansi pil pertama-tama bisa membuatnya terbiasa dengan ranah kultivasinya. Kedua, ia dapat mengetahui situasi aliansi pil. Oleh karena itu, dia datang ke cabang aman bela diri sendirian. Di gerbang gunung, murid penjaga gerbang melihat pemandangan ini dan terkejut, buru-buru mengirimkan komunikasi darurat. Seorang murid berteriak ketakutan, cepat dan aktifkan arai besar pelindung gunung. Cepat dan aktifkan. Arai besar pelindung gunung juga segera diaktifkan. Mereka melihat bahwa Ye Yuan sebelumnya sangat kuat. Itulah sebabnya mereka memberitahu pusat kekuatan surga penguasa giok yang akan datang. Siapa yang tahu kalau pihak lain tidak masuk akal dan langsung membunuh mereka dengan pukulan. Pada saat ini, arai besar pelindung gunung diaktifkan, mengeluarkan gelombang yang cukup untuk menekan dan membunuh surga penguasa suci, sehingga sedikit menenangkan mereka. Lagi pula, pihak lain hanyalah sebuah penyelesaian besar dari surga penguasa giok. Arai besar pelindung gunung ini dibuat oleh Master Formasi Surgawi kelas 5 dari pemimpin aliansi, kekuatannya sangat besar. Bahkan jika surga penguasa suci melanggar, mereka juga akan mencari kematian. Ye Yuan menyeringai. Gunung segudang alam setelah peningkatan sudah ada di tangannya. Dia membacakan mantra, lalu mengucapkan, pergi. Gunung segudang alam langsung berubah menjadi gunung raksasa dan turun ke bawah menuju arai besar pelindung gunung. Semua tokoh dikdaya cabang aman bela diri melihat gunung raksasa ini.
Masing-masing dari mereka, ekspresi mereka berubah dengan liar. Arai ini bisa memblokirnya kan? Pihak lain hanyalah sebuah penyelesaian besar dari surga penguasa giok, bagaimana mungkin dia bisa menembus arai besar pelindung gunung? Tapi, tekanan ini sangat menakutkan. Gunung segudang alam dan arai besar pelindung gunung bersentuhan, dan suara pecah segera terdengar. Segera, arai besar pelindung gunung yang kuat memiliki retakan halus yang tak terhitung jumlahnya yang pecah. Ketika semua pusat kekuatan melihat pemandangan ini, setiap ekspresi mereka berubah dengan liar. Sedikit menarik, asal-usul aliansi pil ini misterius. Memang benar, mereka punya metode. Arai besar ini tidak biasa. Seperti yang Ye Yuan katakan, esensi ilahi di tubuhnya mengalir deras lagi. Gunung segudang alam jatuh dari langit sekali lagi, menekan ke bawah. Retakan halus pada arai besar pelindung gunung menjadi semakin besar. Keruntuhan hanya terjadi pada saat berikutnya. Ini adalah harta agung kelas 2. Bagaimana ini mungkin? Ketika Zhao Ding melihat pemandangan ini, kulitnya menjadi pucat pasi. Ketua aliansi cabang aman bela diri ini adalah pelaku utama yang menghancurkan sekte surgawi aman bela diri dan membunuh He Xuyan dan Feng Xuanyi, Zhao Ding. Di cabang, yang lain juga memasang ekspresi ketakutan, dan bahkan mulai bersiap untuk melarikan diri. Kekuatan gunung segudang alam ini terlalu kuat. Mati untukku. Ye Yuan berteriak dan gunung segudang alam runtuh dengan suara keras untuk ketiga kalinya. Sebagai tanggapan, arai besar pelindung gunung hancur, dan gunung segudang alam jatuh tepat di gunung depan. Dalam sekejap, ratapan malapetaka memenuhi daratan. Para murid aliansi pil yang tinggal di gunung depan yang dihancurkan sampai mati tidak terhitung jumlahnya. Kenyataannya, Ye Yuan bisa dengan mudah melewati arai besar tersebut. Namun, dia sengaja menciptakan keributan ini untuk membuat aliansi pil putus asa. Sama seperti bagaimana mereka membawanya ke sekte surgawi aman bela diri saat itu. Bahkan jika dia mengeluarkan esensi ilahi dalam jumlah besar, dia juga tidak akan ragu. Harta agung kelas 2, kekuatannya tak tertandingi dan menakutkan. Konsumsinya juga sangat besar. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia hanya bisa mengendalikannya hingga 5 kali lipat. Setelah 5 kali, dia tidak berdaya lagi untuk mengendalikannya. Namun, dalam 5 kali ini, bahkan jika surga penguasa suci tingkat menengah terkena serangan yang kuat, mereka pasti akan mati juga. Dari mana datangnya penyabot kecil ini, hingga berani bertindak liar di aliansi pilku? Zhao Ding meraung dan tiba dalam sekejap. Ketika Ye Yuan melihat kedatangannya, alisnya terangkat. Dia tidak mengenali Zhao Ding, tapi dia tidak akan pernah melupakan aura ini. Jadi, itu kamu. Hahaha, itu menyelamatkanku dari kesulitan pergi ke pemimpin aliansi pil untuk mencari orang. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar tinggal di sekte surgawi aman bela diri. Ye Yuan memandang Zhao Ding dan berkata sambil tersenyum. Alis Zhao Ding berkerut, dan dia berkata, kamu kenal aku. Dia hanya meninju Ye Yuan di udara saat itu dan tidak mengetahui aura Ye Yuan. Dan Ye Yuan saat itu hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati di matanya, itu saja. Bahkan jika terjadi keributan besar, dia juga tidak memperhatikannya. Seorang jenius yang belum dewasa bukanlah apa-apa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih dari 100 tahun yang lalu, kamu memberiku pukulan di udara. Apakah kamu sudah melupakan semuanya sekarang? Kamu adalah Ye Yuan. Keterkejutan Zhao Ding sama sekali tidak berarti. Dia tidak tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya memiliki harta agung kelas 2 di tangannya. Kekuatan tadi, bahkan cukup untuk membunuhnya juga. Tentu saja, kekuatan tetaplah kekuatan, tapi bisa atau tidaknya serangan itu adalah masalah lain. Pusat kekuatan surga penguasa suci tidak akan berdiri di sana dengan bodohnya untuk ditekan dan dibunuh oleh Ye Yuan. Namun, dia juga tahu bahwa asal Ye Yuan sudah mencapai surga penguasa suci dan dia bisa langsung membunuh pusat kekuatan dengan peringkat yang sama. Tidak bertemu dengannya selama 100 tahun, orang ini sebenarnya sudah tumbuh sedemikian rupa. Terlalu menakutkan. Hahaha, sepertinya aku masih punya ketenaran, hingga benar-benar bisa dikenang oleh surga penguasa suci. Saat itu, kamu membawa orang untuk menghancurkan sekte surgawi aman bela diriku. Kalau begitu hari ini, aku akan menghancurkan cabang aman bela dirimu sendiri. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tidak terlalu berlebihan kan? Ye Yuan menyeringai, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya semula. Ekspresi Zhao Ding berubah drastis. Dalam sekejap mata,
Ye Yuan sudah memasuki gerbang melewati gunung. Pembantaian dimulai. Brengsek, aturan tata ruang anak ini telah mencapai keagungan. Kecepatan yang sangat cepat. Zhao Ding, surga penguasa suci menengah ini, hanya bisa memakan debu di bawah aturan tata ruang Ye Yuan juga. Dia tidak bisa membuat Ye Yuan tinggal sendirian. Cepat lari, berpencar dan lari. Zhao Ding berteriak keras, langsung menyebar ke seluruh gerbang melewati gunung. Ekspresi para pusat kekuatan surga penguasa giok berubah drastis ketika mereka mendengarnya. Bagaimana mereka bisa sempat ragu, langsung kabur ke segala arah. Ye Yuan menyebarkan akal sehatnya dan mampu merebut posisi semua pusat kekuatan. Ye Yuan mengejar surga penguasa giok atas dengan sepak terjang dan meledakkannya dengan satu pukulan. Kamu bajingan, Exalt ini akan membunuhmu. Zhao Ding sedang mengamuk. Mengejar Ye Yuan, itu hanya satu langkah. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak berniat bertarung dengannya. Dengan langkah cepat, dia menghindarinya lagi. Ye Yuan melayangkan pukulannya dan tanahnya retak. Segerombolan besar murid stratum surgawi luhur tanpa batas dan stratum surgawi luhur besar langsung terbunuh atau terluka. Kedua mata Zhao Ding berwarna merah darah, dan dia sangat marah. Beberapa dari murid-murid ini terbunuh atau terluka. Dia tidak peduli. Tapi, dengan cara Ye Yuan membantai orang, bahkan jika itu adalah aliansi pil, mereka tidak akan mampu membayarnya jika jumlahnya terlalu tinggi. Gagal membunuh Ye Yuan menimbulkan ketidaksenangan pemimpin aliansi. Jika Ye Yuan memusnahkan sekte kali ini, maka dia benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Tapi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mengejar Ye Yuan. Ye Yuan memanfaatkan aturan tata ruang. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika ia membunuh surga penguasa giok, ia hanya menjentikkan jarinya saja. Ketika Zhao Ding menyusul, Ye Yuan sudah memburu yang lain lagi. Perasaan tidak berdaya ini hampir membuat Zhao Ding gila. Pihak lain hanyalah sebuah penyelesaian besar dari surga penguasa giok. Hahaha, murid-murid aliansi pil benar-benar lemah. Saat itu, ketika kamu berhasil membantai sekte surgawi aman bela diri, apakah kamu memiliki perasaan seperti ini juga? Suara mengejek Ye Yuan terdengar dari udara. Ye Yuan meninju lagi, langsung membunuh surga penguasa suci setengah langkah yang saat ini sedang terbang menjauh. Dengan tubuh fisik surga penguasa suci setengah langkah yang dikombinasikan dengan garis keturunan roh sejati kekacauan, membunuh surga penguasa suci setengah langkah dengan peringkat yang sama terlalu mudah. Dalam beberapa ratus tarikan napas, Ye Yuan berhasil membunuh 5 surga penguasa suci setengah langkah, 20 pusat kekuatan surga penguasa giok, dan seniman bela diri tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kekuatan tempur kelas atas dari cabang aman bela diri dibasmi sepertiganya sekaligus. Zhao Ding di belakangnya melolong tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ye Yuan. Brengsek, 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 Exalt ini pasti akan membunuhmu hari ini. Zhao Ding meraung. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah pusat kekuatan surga penguasa suci sama lemahnya denganmu? Mengaum sana-sini, hanya ada beberapa kata itu. Ayo, bunuh aku. Tepat pada saat ini, kekosongan bergetar. 2 sosok muncul dari langit. Ketika Zhao Ding melihat kedatangan mereka, dia merasa sangat gembira dan berseru, Wu Xingrui, Lin Zhongwei, kalian datang tepat pada waktunya, bantu aku menangkap bajingan ini, aku akan membunuhnya. Tepat ketika Ye Yuan menekan arai besar pelindung gunung dengan gunung segudang alam, Zhao Ding sudah meminta bantuan semua pihak. Saat ini, keduanya akhirnya tiba lebih dulu. 2 orang Wu Xingrui mau tidak mau tercengang ketika mereka melihat kehancuran di seluruh gunung dan zombie di mana-mana. Cabang aman bela diri dimusnahkan oleh penyelesaian besar surga penguasa giok. Kita harus tahu bahwa cabang aman bela diri adalah salah satu cabang terkuat di antara 15 cabang. Zhao Ding bahkan merupakan pakar perkasa di surga penguasa tingkat menengah. Sekarang, dia benar-benar gagal untuk menghancurkan surga penguasa giok yang telah selesai. Namun, melihat kecepatan Ye Yuan yang menakjubkan, mereka mengerti dengan sangat cepat. Oke, serahkan pada kami. 2 orang Wu Xingrui saling bertukar pandang dan segera melesat untuk mencegat Ye Yuan. Zhao Ding tertawa keras dan berkata, wah, kali ini, aku akan lihat kemana kamu lari. 1 orang hanya bisa mengikuti di belakang Ye Yuan dan memakan debu. Tapi ketiga surga penguasa suci ini bisa mengecilkan pengepungan dan mengurangi rute pelarian Ye Yuan. Ditambah dengan kekuatan Zhao Ding yang kuat, mengepung dan membunuh Ye Yuan bukanlah hal yang mustahil.
Setelah mencapai tingkat surga penguasa suci, seseorang memahami Dao Agung langit dan bumi dan melintasi kehampaan. Kegunaan aturan tata ruang menjadi berkurang secara signifikan. Itu juga karena aturan tata ruang Ye Yuan sangat kuat. Jika itu adalah surga penguasa giok lainnya, Zhao Ding pasti sudah memukul mereka sampai mati hanya dengan satu tamparan. Melihat tiga surga penguasa suci mengepung, Ye Yuan tidak panik. Dia tertawa dingin, sosoknya maju bukannya mundur dan benar-benar bertemu langsung dengan Lin Zhongwei. Ekspresi Zhao Ding berubah drastis, dan dia berteriak, dia akan menggunakan serangan keilahian asal. Hati-hati. Serangan keilahian asal memiliki batas jangkauan tertentu. Oleh karena itu, Ye Yuan mendekati Lin Zhongwei dengan tepat untuk langsung menembaknya. Namun, Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dasar dari aliansi Pil begitu dalam sehingga dia benar-benar telah mengembangkan seni mistik pertahanan keilahian asal terlebih dahulu. Seni mistik pertahanan keilahian asal yang diberikan secara pribadi oleh Li Changsheng bukanlah barang biasa. Kalau tidak, dia pasti sudah lama membuangnya. Mendapat peringatan, ekspresi Lin Zhongwei berubah liar, dan dia segera mengaktifkan seni mistik. Ledakan jiwa sejati. Ye Yuan meraung marah, kekuatan keilahian asal meledak. Lin Zhongwei hanya merasakan keilahian asalnya meledak, seluruh tubuhnya tersentak, berdiri di sana dengan lesu. Tapi dia tidak mati, seni mistik pertahanan keilahian asal mulai berlaku. Brengsek, Ye Yuan mengutuk dengan suara rendah, melewati hutan dari arah Lin Zhongwei. Zhao Ding dan Wu Xingrui mengejarnya terlalu dekat. Dia tidak punya cara untuk bertindak. Dia bisa membunuh Lin Zhongwei dengan satu pedang, tapi dia juga harus mati di tangan dua orang Zhao Jian. Surga penguasa suci menengah bukanlah lelucon. Meskipun Ye Yuan saat ini kuat, dia masih belum mencapai tingkat membunuh surga penguasa suci menengah. Kesenjangan antar ranah terlalu besar. Namun dia benar-benar tidak menyangka bahwa aliansi Pil sebenarnya memiliki seni mistik pertahanan keilahian asal yang begitu kuat. Kita harus tahu, seni mistik keilahian asalnya berasal dari kemunculan ilahi. Bahkan jika pihak lain memiliki tubuh fisik, dia masih bisa menembak mereka yang berada di peringkat yang sama. Tapi Lin Zhongwei dengan paksa memblokirnya. Ye Yuan sudah jelas dalam hatinya bahwa ini pasti merupakan sisa dari pertarungannya dengan Yan Giok sejati saat itu. Sekelompok orang ini kemungkinan besar telah mengembangkan teknik rahasia ini. Namun, kali ini juga ada tiga orang yang mengepung dan menekannya. Jika hanya ada satu orang, tidak sulit baginya untuk membunuh pihak lain. Meskipun seni mistik pertahanan ini kuat, seni mistik ofensifnya lebih kuat. Tidakkah mereka melihat bahwa seluruh tubuh Lin Zhongwei linglung setelah dibombardir? Hahaha, anggaplah dirimu beruntung. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi kali ini. Namun, kalian harus menjaga rumah kalian dengan baik, aku akan datang kapan saja. Ye Yuan tertawa keras dan pergi begitu saja. Zhao Ding dua orang tidak bisa mengejar waktu sama sekali. Jika Ye Yuan ingin membunuh orang, mereka secara alami dapat mengepung dan membunuh. Tapi, jika Ye Yuan dengan sepenuh hati ingin melarikan diri, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Lin Zhongwei juga akhirnya sadar kembali saat ini, tetapi matanya masih kosong. Apa yang baru saja terjadi? Ekspresi Zhao Ding sangat jelek. Tiga pusat kekuatan surga penguasa suci, termasuk surga penguasa suci menengah di antara mereka, mengepung surga penguasa giok yang sudah selesai dan masih membiarkan pihak lain melarikan diri. Serangan keilahian asal orang ini sangat kuat. Lin Zhongwei mengaktifkan pertahanannya, dan dia sebenarnya masih tersengat olehnya. Jika bertarung satu lawan satu, dia akan membunuh kalian semudah membalikkan tangannya. Zhao Ding berkata dengan wajah muram. Wu Xingrui juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan dan berkata sambil mengangguk, aturan tata ruang anak ini sangat kuat, dan serangan keilahian asalnya aneh dan tidak dapat diprediksi, sangat sulit untuk dihadapi. Zhao Ding memandangi gerbang gunung yang rusak dan merasakan sakit kepala. Anak ini mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Kalian cepat kembali dan siapkan pertahanan, aku akan melapor kembali ke pemimpin aliansi sekarang. Apa katamu? Lin Zhongwei mengaktifkan tubuh Vajra Dharma dan sebenarnya masih terluka oleh serangan keilahian asalnya. Di aliansi Pil, Li Changsheng tiba-tiba berdiri setelah mendengar laporan Zhao Ding. Matanya penuh kejutan. Tidak ada yang memahami kehebatan tubuh Vajra Dharma, seni mistik pertahanan keilahian asal ini, lebih baik dari dia. Bahkan di seluruh surga lengkap giok cerah besar, seni mistik ini juga cukup untuk masuk peringkat 10 besar.
Tapi seni mistik ofensif keilahian asal Ye Yuan sebenarnya satu tingkat lebih kuat. Hal ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tingkat seni mistik ofensif keilahian asal Ye Yuan lebih tinggi daripada tubuh Vajra Dharma. Di benua hujan cerah yang begitu terpencil, dari manakah seni mistik keilahian yang begitu hebat itu berasal? Awalnya, Li Changsheng sama sekali tidak peduli dengan Ye Yuan. Tapi sekarang, dia tidak bisa untuk tidak menganggapnya serius lagi. Serangan keilahian asal Ye Yuan sangat hebat, itu berarti dia bisa mengabaikan perbedaan di dunia nyata dan membunuh tokoh dikdaya surga penguasa suci. Faksi yang dia pelihara dengan susah payah bisa hancur kapan saja. Tidak hanya itu, Zhao Ding berkata dengan suara serius, dia juga memiliki harta agung kelas 2 di tangannya, menghancurkan formasi gerbang surgawi besar kekacauan dengan 3 pukulan. Tubuh fisiknya juga sudah mencapai setengah langkah surga penguasa suci. Hanya saja alam esensi keilahiannya tampaknya belum cukup stabil. Saya merasa, dia mungkin menggunakan kita sebagai latihan. Surga penguasa Giok menggunakan para surga penguasa suci untuk berlatih. Li Changsheng merasa sedikit sakit kepala. Dia mengira anak laki-laki ini sudah mati saat itu. Siapa yang tahu bahwa dia tidak mati, dia menjadi lebih merepotkan setelah kembali. Jika dia hanyalah seorang jenius jalur alkimia biasa, lupakan saja. Tapi Ye Yuan tidak hanya menantang surga dalam alkimia Dao, Dao bela dirinya juga sangat mengerikan. Lawan seperti ini, siapapun akan merasa sangat pusing. Setelah sekian lama, Li Changsheng mendengus dingin dan berkata, menggunakan surga penguasa suci untuk berlatih. Apakah dia benar-benar mengira Exalt ini terbuat dari pasta kertas? Setengah bulan kemudian di cabang aliansi pil matahari terang. Jauh di malam hari, Ye Yuan menyingkirkan murid-murid penjaga gunung secara diam-diam, melewati formasi gerbang surgawi kekacauan besar, dan memasuki gerbang jalur gunung. Ketua aliansi cabang matahari terang bernama Guo Huai, seorang surga penguasa suci tingkat menengah ke bawah. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Melalui pertarungan sebelumnya, Ye Yuan menemukan bahwa di peringkat yang sama, surga penguasa suci dari aliansi pil jauh lebih kuat daripada Saint Exalt Waiklut dan lainnya. Hal ini membuat Ye Yuan penasaran dengan asal aliansi pil. Mitian berkata bahwa seni mistik keilahian asal yang dikembangkan Lin Zhongwei disebut tubuh Vajra Dharma. Seni mistik keilahian tingkat asal ini, hanya sekte teratas 33 surga yang memilikinya. Meskipun seni mistik pertahanan ini tidak sebaik kemunculan ilahi, namun tingkat kultivasi Ye Yuan masih terlalu rendah. Dia benar-benar tidak bisa menembus pertahanan keilahian asal pihak lain. Itu juga karena Lin Zhongwei terlalu lemah. Jika itu adalah Zhao Ding, efek serangan keilahian asal tidak akan berarti apa-apa. Hal ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Benua hujan cerah terisolasi dari dunia. Bahkan perkembangan alkimia sangat tertinggal, bagaimana seni mistik keilahian asal tingkat tinggi bisa muncul. Menghubungkannya lagi dengan pil surgawi tingkat sejati dari aliansi pil, Ye Yuan menduga bahwa ketua aliansi dari aliansi pil ini, Li Changsheng, mungkin berasal dari sekte teratas di luar benua hujan cerah. Jika itu masalahnya, maka faksi di balik aliansi pil sangatlah menakutkan. Tentu saja, betapapun menakutkannya, hal itu tidak akan mengubah tekad Ye Yuan untuk membalas dendam. Aliansi pil harus dihancurkan. Ye Yuan menunjukkan aturan tata ruang sepanjang jalan, meraba-raba menuju aula utama. Arai transmisi dipasang di sana. Di cabang bela diri aman, tujuan Ye Yuan bukan untuk membunuh orang tetapi untuk mengetahui lokasi arai transmisi. Karena berbagai cabang utama dibangun secara seragam, konstruksi kasarnya secara alami hampir sama. Terutama arai transmisi yang penting semacam ini, pasti ditempatkan di tempat yang paling aman. Di mana yang paling aman? Tentu saja itu adalah aula utama. Tempat ini memiliki banyak pusat kekuatan seperti awan. Ketua aliansi juga ada di sini. Mustahil bagi orang biasa untuk ingin mencari-cari jalan menuju arai transmisi. Tapi, dengan menampilkan aturan tata ruang dan memanfaatkan gelapnya malam, Ye Yuan berhasil masuk dengan mudah. Dengan hati-hati melewati batasan demi batasan, Ye Yuan akhirnya menemukan di mana arai transmisi berada. Ada 4 surga penguasa giok yang menunggu dalam barisan pertempuran penuh di depan, berjaga di atas barisan transmisi. Ye Yuan tertawa ringan, dan keilahian asalnya tiba-tiba muncul. Ledakan jiwa sejati. 4 surga penguasa giok mati pada saat yang hampir bersamaan. Namun letusan ini langsung memicu pembatasan juga. Siapa ini? Berani menerobos cabang matahari terangku. Guo Huai meraung, meraihnya dalam sekejap mata.
Namun, semuanya sudah terlambat. Gunung segudang alam menghantam langsung ke arah arai transmisi. Lorong spasial runtuh dalam sekejap. Guo Huai bergegas mendekat, hanya untuk melihat arai transmisi yang rusak, dan wajahnya menjadi sangat pucat karena ketakutan. Kamu adalah Ye Yuan. Guo Huai memandang Ye Yuan dengan ekspresi ketakutan. Ye Yuan menyeringai dan berkata, "Tenang, aku tidak akan menggunakan serangan keilahian asal untuk membunuhmu. Ayo, berlatihlah bersamaku." Ekspresi Guo Huai berubah dingin, dan dia berkata sambil mencibir, "Kamu ingin meminjam tanganku untuk mengkonsolidasikan ranahmu? Hahaha, apakah menurutmu surga penguasa suci adalah kubis pinggir jalan? Pedang ilahi yang menghancurkan surga." Suaranya belum memudar ketika Guo Huai tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, membelah dengan pedang. Pedang ini sangat cepat. Terlebih lagi, pedang di tangannya bahkan merupakan harta agung. Dalam sekejap, Ye Yuan merasa semua jalan mundurnya telah ditutup. Saat ini, Ye Yuan merasakan tekanan yang kuat. Niat pedang Guo Huai ini telah mencapai ranah transformasi Dao besar. Benar saja, para surga penguasa suci dari aliansi Pil semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ini juga yang dia minta. Segera, pedang mata air naga muncul dengan suara melolong dan langsung melesat tanpa mundur sedikitpun. Surga penguasa giok versus surga penguasa suci. Gelombang yang mengerikan itu langsung meledakkan seluruh aula utama. Energi spiritual langit dan bumi yang mengamuk mengejutkan seluruh cabang matahari terang. Serangan musuh. Ketua aliansi sedang bertarung melawan musuh. Mengapa lawannya adalah surga penguasa giok? Dia adalah Ye Yuan. Sangat kuat. Orang ini hanyalah surga penguasa giok, dan dia benar-benar bertarung dengan ketua aliansi sampai tidak ada yang bisa menang. Untuk sesaat, cabang matahari terang terguncang dari atas ke bawah. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, surga penguasa giok sebenarnya bisa bertarung sengit dengan surga penguasa suci. Tapi hari ini, mereka menyaksikannya. Pedang mata air naga berubah menjadi 108 pedang terbang pada saat ini, membentuk formasi pedang yang sangat tajam. Dan Guo Huai tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun, pedangnya yang tak terkendali menari hingga kedap udara. Kedua orang itu bola-balik dan langsung meledakkan puncak utama. Tempat-tempat yang mereka lewati, para murid aliansi Pil langsung dihancurkan oleh pasukan tersebut. Mereka sama sekali tidak dapat melakukan intervensi dalam pertempuran tingkat ini. Kekuatan Guo Huai sangat kuat. Sepertinya mereka bertemu secara imbang, tetapi kenyataannya, dia menekan Ye Yuan. Niat pedang Ye Yuan ditekan oleh niat pedang Guo Huai yang gila sampai dia tidak bisa bernapas. Guo Huai juga yakin bahwa dia akan mati yang menyebabkan dia meledak dengan kekuatan tempur yang lebih besar. Dia tahu bahwa begitu Ye Yuan menggunakan serangan keilahian asal, dia hanya punya satu jalan, kematian. Daripada itu, dia mungkin juga melakukan segala daya untuk menekan lawan. Bagaimana jika pihak lain gagal dan dipecah menjadi dua olehnya? Namun, saat bertarung dengan Ye Yuan, hatinya sangat terkejut. Transformasi Dao besarnya hanyalah salah satu transformasi hukum. Selanjutnya berhenti pada bentuk ketiga. Tapi transformasi tiga hukum Ye Yuan sebenarnya sudah dikembangkan ke tahap akhir bentuk keempat. Justru dengan mengandalkan kekuatan ini, Ye Yuan bertarung dengannya sampai tidak ada yang bisa menang. Renungan Guo Huai, begitu Ye Yuan menerobos ke surga penguasa suci, betapa mengerikannya kekuatan tempurnya. Semakin lama Guo Huai bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Itu karena dia mendeteksi bahwa tingkat kultivasi Ye Yuan menjadi semakin terkonsolidasi. Kemampuan beradaptasi orang ini di tengah pertempuran terlalu hebat. Dunia kultivasinya semakin terkonsolidasi, formasi pedang Ye Yuan menjadi semakin kokoh. Sebelumnya, niat pedang Guo Huai masih bisa menekan Ye Yuan. Namun kini, keduanya benar-benar berimbang. Faktanya, Ye Yuan sudah memiliki tanda-tanda samar untuk menerobos dan secara bertahap berbalik untuk menekannya. Tingkat peningkatan ini sungguh keterlaluan untuk didengar. Hahaha, sepertinya kamu tidak bisa menahannya lagi. Ye Yuan berkata sambil tertawa ringan. Aura yang mengesankan di tubuhnya semakin kuat. Guo Huai sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ekspresi Guo Huai berubah, dan dia berkata dengan ngeri, kamu akan menerobos. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagi kalian, mungkin menerobos ke surga penguasa suci adalah hal yang sangat sulit. Tapi bagiku, itu hanyalah sesuatu yang akan terjadi tanpa usaha. Sekarang, aku sudah mencapai penyelesaian akhir dari surga penguasa giok.
Hanya langkah terakhir ini yang hilang. Di atas kehampaan, angin dan awan sudah mulai berfluktuasi. Tanda-tanda terobosan telah dimulai. Kejutan di hati Guo Huai sangat besar. Dia belum pernah melihat seorang jenius yang berhasil menembus surga penguasa suci dengan begitu mudah. Surga penguasa suci adalah sebuah rintangan besar. Sekalipun bakat seseorang luar biasa, mereka juga membutuhkan akumulasi yang cukup sebelum bisa menerobos. Tapi Ye Yuan tidak membutuhkannya sama sekali. Tapi saat ini, ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah. Krisis besar muncul di hati Ye Yuan. Pada saat yang sama, wajah Guo Huai menunjukkan ekspresi keterkejutan yang lebih besar dari sebelumnya. Itu karena dia juga merasakannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu sebenarnya, sudah akan melampaui kesengsaraan. Guo Huai berteriak tanpa sadar. Ya, saat itu juga, dia merasakan aura kesengsaraan Dao Penguasa Suci. Ye Yuan benar-benar memicu kesengsaraan Dao Penguasa Suci di titik terobosan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kondisi yang memicu kesengsaraan Dao Penguasa Suci biasanya dihitung dalam beberapa tahun. Beberapa orang hanya dapat memicunya setiap 10.000 tahun sekali. Namun ada pula yang bisa memicunya setiap beberapa ribu tahun sekali. Dan semakin pendek waktunya menunjukkan semakin besar potensi orang tersebut. Penguasa suci, belum pernah terdengar bahwa seseorang memicu kesengsaraan penguasa suci Dao ketika menerobos ke surga penguasa suci. Guo Huai merasa dia hampir tercekik. Monster macam apa yang diprovokasi oleh aliansi sipil? Tiba-tiba, sosok Ye Yuan bergoyang dan dia menghentikan pertarungan. Guo Huai memandang ke arah Ye Yuan, sangat ketakutan. Orang ini hanyalah monster berbentuk manusia. Ye Yuan, yang mundur dari pertempuran, auranya tiba-tiba berhenti meroket, seolah-olah digigit paksa sejak awal. Pupil mata Guo Huai mengerut dan dia berkata sambil tersenyum dingin, Ye Yuan, kamu takut. Memicu kesengsaraan Dao Penguasa Suci saat menerobos belum pernah terjadi sebelumnya. Kesengsaraan penguasa suci Daomu pasti sangat mengerikan. Ye Yuan memandang Guo Huai dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Aku menekan wilayahku, bukan karena aku takut dengan kesengsaraan Dao Penguasa Suci. Hanya saja aku merasa ini bukan tempat untuk menerobos. Guo Huai tertawa keras dan berkata, tidak ada gunanya. Bakatmu telah membangkitkan kecemburuan surga. Tidak peduli di mana kamu menerobos, Dao Surgawi akan membunuhmu. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Guo Huai, kamu membawa orang untuk menghancurkan Sekte Surgawi Sangyu saat itu. Membantai lebih dari 5.000 orang di Sekte Surgawi Sangyu, dosamu sangat keji. Awalnya, aku berencana membunuhmu secara langsung. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Ekspresi Guo Huai berubah, diam-diam berpikir bahwa segala sesuatunya buruk, tetapi hanya merasakan kepalanya berdengung, dan dia linglung. ARGH. Ketika Guo Huai bangun, dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Ye Yuan sudah melumpuhkan kultivasinya. Saat itu, Ye Yuan menyelamatkan banyak murid Sekte Surgawi bela diri dengan formasi 100 racun, membiarkan banyak murid melarikan diri dengan nyawa mereka. Tapi Sekte Surgawi Sangyu tidak memiliki Ye Yuan. Mereka dikepung oleh aliansi sipil, dan seluruh sekte mereka dibantai, darah mengalir seperti sungai. Dan pelaku utamanya adalah Guo Huai. Ye Yuan tentu saja tidak akan memilih target secara sembarangan. Jika dia ingin menghancurkan cabang-cabangnya, dia juga akan menemukan orang-orang yang mengambil tindakan saat itu. Pertama, ini adalah penyelidikan. Kedua, itu juga untuk membalas dendam 5 sekte surgawi. Pertempuran saat itu sungguh tragis. Tidak, seharusnya itu adalah pembantaian sepihak. Guo Huai adalah salah satu algojo. Mata Guo Huai memerah karena marah, matanya penuh kebencian saat dia tertawa liar dan berkata, Ye Yuan, bakatmu terlalu menakutkan, membangkitkan kecemburuan surga. Kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu menyiksaku, itu tidak akan mengubah fakta ini juga. Ye Yuan memandang Guo Huai dan berkata sambil tersenyum, begitukah? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan dan membiarkanmu melihatku dibunuh oleh kesengsaraan Dao Penguasa Suci. Namun, jika aku pergi ke aliansi sipil dan memikat sekelompok pusat kekuatan surga penguasa suci, lalu aku menerobos untuk memanggil Dao kesengsaraan penguasa suci, bukankah menurutmu itu akan sangat menarik? Ketika Guo Huai mendengar itu, seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini gila, kesengsaraan Dao penguasa suci Ye Yuan pasti sangat mengerikan. Jika dia menerobos kerumunan, itu sama saja dengan bom bergerak. Konsekuensinya, terlalu mengerikan untuk direnungkan.
Kamu gila, kesengsaraan Dao penguasa sucimu, jika kamu mempersiapkannya dengan baik, masih ada secercah harapan. Tapi, jika kamu benar-benar melakukan ini, kamu pasti akan mati. Guo Huai berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, apakah aku mati atau tidak, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Selesai berkata, Ye Yuan membawa Guo Huai yang seperti anjing mati dan meninggalkan cabang matahari terang. Segera, berita yang mengejutkan 5 wilayah surgawi besar menyebar. Pemimpin surga di generasinya, Ye Yuan, menghancurkan cabang matahari terang hanya dengan kekuatannya. Pusat kekuatan surga penguasa giok cabang matahari terang, semuanya dimusnahkan. Ketua aliansi cabang matahari terang, tokoh dikdaya surga penguasa suci, Guo Huai, ditangkap hidup-hidup oleh Ye Yuan, keberadaannya tidak diketahui. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Ye Yuan sebenarnya belum berada di surga penguasa suci. Berita ini palsu kan? Bagaimana mungkin surga penguasa giok dapat mengalahkan tokoh dikdaya surga penguasa suci? Ya, ini juga terlalu berlebihan. Jika kamu mengatakan bahwa Ye Yuan kuat dan lolos dari tangan Guo Huai, aku masih mempercayainya. Tapi, untuk mengatakan bahwa Ye Yuan menangkap Guo Huai hidup-hidup, aku tidak percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Apa yang kamu tahu? Dalam pertempuran besar hari itu, ada ribuan murid aliansi Pil yang menyaksikan pertarungan tersebut. Ye Yuan membunuh semua pusat kekuatan surga penguasa giok tetapi memberi jalan keluar kepada murid-murid lainnya. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Masih ada masalah ini. Tapi bagaimana ini mungkin? Untuk beberapa waktu, semua orang membicarakan hal ini. Terutama berbagai sekte surgawi besar yang dikuasai oleh aliansi Pil, pikiran mereka mulai bergerak saat ini. Akhirnya, seseorang mulai memprovokasi aliansi Pil. Beberapa tahun ini, mereka hidup seperti anjing. Akhirnya ada seseorang yang mulai melawan. Terlebih lagi, perlawanannya bahkan sangat tajam. Kita harus tahu, menghancurkan sebuah cabang, ini benar-benar merupakan pukulan yang luar biasa bagi aliansi Pil. Terutama surga penguasa suci, ini bukan kubis. Setiap surga penguasa suci adalah kekuatan strategis. Satu kematian berdampak besar pada situasi pertempuran. Di sebuah tempat rahasia di wilayah surgawi yang sejati, sekelompok surga penguasa suci berkumpul di sini. Saint Exalt Waiklut tertawa keras dan berkata, hahaha, menyegarkan. Menyegarkan, aliansi Pil yang sangat sombong itu akhirnya memiliki seseorang yang bisa mengurus mereka. Adik Ye diam saat tidak bergerak, tapi saat dia mengambil tindakan, dunia terkagum-kagum dengan satu prestasi cemerlang. Saint Exalt aliansi Pil berkata, Guo Huai bukanlah orang sembarangan. Kekuatannya bisa menduduki peringkat 3 teratas di antara surga penguasa suci tingkat rendah di aliansi Pil. Adik Ye sebenarnya bisa menangkapnya hidup-hidup hanya dengan kekuatannya. Namun Saint Exalt Sky Fortune mengerutkan kening dan berkata, tetapi mengapa adik Ye tidak segera membunuhnya? Selain itu, dia belum datang untuk memberitahu kami sampai sekarang. Mungkinkah dia berencana menghancurkan aliansi Pil sendirian? Saint Exalt Purple Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mendengar bahwa adik Ye menyerbu cabang matahari terang untuk mengkonsolidasikan ranahnya. Sepertinya dia berencana untuk menerobos ke surga penguasa suci terlebih dahulu. Namun, dengan kekuatan tempurnya, setelah menerobos ke surga penguasa suci, dia mungkin akan mampu bertarung dengan Li Changsheng itu. Tapi aku sangat penasaran, apa yang dia rencanakan dengan menangkap Guo Huai hidup-hidup. Aku terus merasa bahwa, dia akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a